Saat keluar dari pengasingan, sang guru malah dirantai ke tempat tidur oleh muridnya sendiri. Guru, apa kau tahu sudah berapa lama aku menunggu momen ini? Kau murid kurang ajar. Dia memekik, suaranya bergetar karena murka. Omong kosong apa ini? Lepaskan aku sekarang juga. Bukankah kau yang memulai ini semua, guru? Apa kau masih mau mengelak? Wanita itu menatapnya benar-benar bingung. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia tertawa kecil. Terserah katamu saja. Yang jelas, aku sudah meracunimu dan merantaumu. Aku akan menentangmu, bagaimanapun caranya. Dia mendekat lalu menggigit kaping telinganya dengan lembut. Beraninya kau? Shaoning terkesiap, kaget dan marah. Du Yuncheng, kau sudah gila. Dia mencium leher gurunya dan berbisik, kau yang membuatku gila. Bagaimana bisa jadi begini? Dia berpikir panik. Apa yang terjadi selama aku pergi? Muridku yang manis dan penurut. Apa yang mengubahnya? 11 tahun lalu, di usia 15, dia adalah kebanggaan sekte Kang Jian, pendekar pedang jenius yang memimpin murid lain melawan iblis, dan ditunjuk langsung sebagai penerus. Tapi tepat setelah sang guru wafat, para tetua mengingkari janji dan memilih seniornya yang tidak becus. Atas dasar apa? Hanya karena dia laki-laki? Murka, dia pergi ke area terlarang sekte, berniat mencari ilmu rahasia untuk mengubah aturan kuno itu. Saat itulah, terdengar suara retakan keras. Gerbang batu jebol dan sesosok tubuh terlempar keluar. Dia berlari dan menangkap bocah kecil itu. Hei, kau tidak apa-apa, bangunlah. Mata bocah itu terbuka perlahan dengan lemah. Dia menunjuk ke arah gerbang dengan jari gemetar, berjuang untuk bicara. Cepat, segel lubang itu, atau iblis akan keluar. Mendengar kata iblis, Shaoning tertegun. Suara mengerikan terdengar dari dalam. Area terlarang itu ternyata gerbang menuju alam iblis. Melihat monster akan menyerbu, dia menurunkan bocah itu dan merapal segel tangan. Setelah segel tertutup, energinya hampir habis terkuras. Menutup lubang kecil saja menguras semuanya. Kalau gerbang utama terbuka, tamatlah kita. Sepertinya ilmu rahasia itu gagal didapat. Tatapannya tertuju pada bocah tadi. Sebuah ide muncul. Dia mendekat, menggendongnya dan menilainya. Aku akan menjadikannya murid, mengangkatnya jadi ketua sekte, dan memerintah lewat dia. Hehe, aku memang jenius. Akhirnya, dia membawa pulang anak itu, menyembunyikan identitasnya, dan menjadikan Ju Yunchang muridnya. Dia melatihnya dengan keras, berharap menjadikannya pendekar terkuat di sekte. Namun, dia terluka parah dan harus mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk pulih. Dia meminta Yunchang berlatih rajin. Aku tidak menyangka akan mendapati keadaan seperti ini. Meski terasa lama, pikirannya hanya sekejap. Suara Ju Yunchang menariknya kembali ke dunia nyata. Kau tahu, guru. Aku ingin menunggu beberapa tahun lagi sebelum melakukan ini, tapi kau sendiri yang memancingku. Mana mungkin aku menahan diri. Shaoning benar-benar tidak mengerti. Dia mencoba mengumpulkan sedikit tenaga dalam tapi sia-sia. Yunchang menempa rantai besi suan khusus untuknya. Kekuatan biasa tidak akan bisa menghancurkannya. Dia mendekap gurunya, tatapan iblisnya mengunci wanita yang ketakutan itu. Jantung Shaoning berdegup kencang. Apa yang kau lakukan? Sesuatu yang tidak boleh dilakukan murid pada gurunya. Tidak, teriaknya. Kita ini guru dan murid. Shaoning memekik, napasnya tak beraturan. Kita tidak boleh melakukan ini. Namun pemuda itu tak peduli dan terus mendesak. Di tengah kepanikan, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Kalau begitu, aku harus menggunakan itu. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia hampir lupa soal racun benang tulang yang ditanamnya di tubuh pemuda itu bertahun-tahun lalu. Tindakan pencegahan karena dia seorang iblis. Meski tak pernah menunjukkan sisi agresifnya, dia tidak menyangka akan memakainya. Dengan pemikiran itu, dia mendekat dan mencium pipinya. Ju Yuncheng membeku, mendongak kaget. Guru, kau baru saja menciumku? Melihatnya lengah, Shaoning segera merapal mantra. Dengan darah sebagai panduan, biarkan benang sutra ini mengikatmu. Pemuda itu terperangah melihat jaring benang emas merambat dari dadanya ke wajah. Apa-apaan ini? Shaoning bangkit duduk dengan tatapan sedingin es. Itu tulang 1000 benang. Kau pasti tahu betapa mengerikannya itu. Lepaskan aku atau kau akan menderita. Mendengar itu, Ju Yuncheng menutup wajahnya dengan tangan. Tulang 1000 benang, jadi kau menanamkan kutukan ini di tubuhku? Kapan? Sejak kapan kau merencanakan ini? Dia tertawa getir. Suaranya pecah. Kukira kau selama ini menyayangiku. Ternyata kau sudah berjaga-jaga sejak aku kecil. Shaoning, selama bertahun-tahun ini, adakah sedikit saja rasa sayang yang tulus darimu? Apakah hubungan guru dan murid kita hanyalah sebuah kebohongan besar? Shaoning tetap tak bergeming. Berhenti bicara. Lepaskan aku sekarang atau kau tak akan sanggup menahan sakitnya. Melihat sikap dinginnya,
Ju Yuncheng mencengkeram dagu wanita itu. Bagaimana kalau aku menolak? Saat dia bicara, Xiaoning mulai merapal mantra. Pemuda itu menjerit, ambruk ke tempat tidur sambil memuntahkan darah segar. Keringat dingin membasahi dahinya saat dia terengah menahan rasa sakit luar biasa. Guru, kau sangat kejam. Jika memang ingin, bunuh saja aku sekarang. Melihat murid pemberontaknya masih keras kepala, dia berujar dingin, jangan teruskan kebodohan ini. Aku ampuni kali ini. Pergi dan renungkan kesalahanmu. Ju Yuncheng limbung berdiri dan meraung murka, kenapa? Kau yang memulainya duluan. Tapi sekarang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kata-katanya membuat benteng pertahanan Xuanning runtuh. Apa? Aku yang memulainya. Pemuda itu mencibir, yang benar saja. Apa kau sudah lupa secepat ini, guru? Kau yang melukis potretku, menggenggam tanganku, bahkan menyentuh dan menciumku. Setelah itu, dia berjalan ke pintu dengan rasa kecewa yang mendalam. Sebelum pergi, dia menambahkan, mau kau akui atau tidak. Itu tidak penting. Aku tidak akan melepaskanmu. Guru, kau milikku. Kau hanya boleh jadi milikku. Xuanning terpaku kebingungan, bocah itu bicara apa sih? Aku terus berkultivasi tertutup. Bagaimana mungkin aku menggodanya? Ada yang tidak beres di sini. Bingung dengan tuduhan muridnya, Xuanning memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, dia mengaktifkan tulang 1000 benang untuk masuk ke mimpi muridnya. Di kamarnya, Ju Yuncheng yang terlelap tak sadar sang guru telah menyusup ke alam mimpinya. Begitu masuk, Xuanning celingukan dengan perasaan campur aduk. Ini penginapan 5 tahun lalu, pertama kali aku membawanya dalam misi membasmi iblis. Dia menatap versi mimpi muridnya sambil mengelus dagu, rasa bangga muncul tiba-tiba. Dia masih kecil saat itu, tapi sudah mencoba melindungiku saat aku terluka. Anak yang baik. Sebelum dia sempat terhanyut, dia melihat murid mimpinya itu menatapnya tajam. Saat bingung kenapa dia menatapnya begitu, bocah itu mendekat dan mencium pipinya. Setelah itu dia bergumam, maafkan aku, guru. Aku tidak bermaksud begitu. Xuanning asli terperangah. Bocah itu, Ju Yuncheng benar-benar berani melakukannya bahkan sejak dulu. Tiba-tiba, pemandangan mimpi itu berubah ke kamar tidurnya sendiri. Masih tertegun, Xiaoning mendengar suara yang sangat familiar. Dia berbalik melihat dirinya versi mimpi memanggil dengan menggoda Yuncheng, kemarilah. Remaja Ju Yuncheng berjalan mendekat dengan hormat. Guru, kau memanggilku selarut ini. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Xiaoning berbaju merah itu tersenyum genit, tidakkah kau menyukaiku seperti ini? Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah muridnya. Xiaoning asli yang menonton dari samping tak percaya dengan penglihatannya. Apa? Apa ini? Apakah ini hanya angan-angan muridnya sendiri? Mimpi yang lahir dari keinginannya? Ataukah ini benar-benar pernah terjadi? Bocah dalam mimpi itu menjawab pelan, bukan begitu. Aku hanya merasa aneh melihatmu tiba-tiba bersikap seperti ini. Xiaoning berbaju merah itu terkekeh, apanya yang aneh? Tangannya terus meluncur ke arah bibir pemuda itu. Dengan tepisan tajam, Ju Yuncheng secara refleks menepis tangan itu dan segera membungkuk. Maafkan aku, guru. Silakan beristirahat dengan tenang. Aku sebaiknya pergi. Melihat pemuda itu pergi, Xiaoning bergumam. Jadi ini maksud Yuncheng waktu dia bilang aku memancing amarahnya? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Apa ada yang hilang dari ingatanku? Tapi kenapa dia terlihat begitu menolak diriku yang ini? Tiba-tiba, rasa sakit tajam menghujam dadanya. Di dunia nyata, pemuda itu terbangun dengan napas memburu, dadanya sesak, tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Xiaoning, yang sudah kembali ke tubuh aslinya, bergumam, dia sudah bangun. Aku bisa merasakannya, rasa sakit itu yang membangunkannya. Apa aku terlalu keras hari ini? Besok aku akan memanggilnya dan menginterogasinya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terbangun karena rasa sakit, Ju Yuncheng tidak bisa tidur lagi. Dia pergi ke perpustakaan untuk mencari cara melawan Thousand Threadbone, teringat sebuah teks kuno yang pernah dia baca. Dia akhirnya menemukannya. Buku itu menulis, Thousand Threadbone terhubung langsung dengan darah sang perapal. Jika korban memberikan darahnya untuk diminum sang perapal, kendali sihir itu akan hancur. Senyum licik merekah di wajah Ju Yuncheng. Guru, kau tidak bisa lari dariku lagi. Guru, apa tidurmu nyenyak? Mendengar suaranya, Xiaoning menoleh dan berkata pelan, kau datang di waktu yang tepat. Aku ingin bicara. Jarang sekali kau ingin bicara dari hati ke hati, guru. Apa yang ingin kau katakan? Setelah melihat mimpinya, Xiaoning merasa sedikit bersalah. Kau bilang aku memancingmu, tapi aku sungguh tidak ingat. Biarkan aku menyelidiki ini, aku janji akan memberimu penjelasan. Bagaimana menurutmu? Dia terdiam, lalu menambahkan, lagi pula, aku ingin bilang kalau wajar bagi anak muda untuk merasa bergantung pada gurunya. Tapi itu bukan cinta. Itu hanya sebelum dia selesai bicara. Pemuda itu memotong,
Nadanya ketus. Aku tidak menyangka kau akan menyangkal semuanya dan menganggap remeh perasaanku. Kalau begitu, apa kau ingat bagaimana kau menggoda orang lain? Misalnya, pertemuan larut malammu dengan paman bela diri kedua. Tuduhan itu menghantam Xiaoning seperti petir. Apa? Aku? Bertemu kakak kedua di malam hari? Tapi Ju Yuncheng sudah kehilangan kesabaran dengan semua dalihnya. Dia menarik belati dari lengan bajunya, matanya berkilat jahat. Cukup, guru. Berhenti bersandiwara. Mau kau akui atau tidak, itu tidak penting lagi. Aku tidak peduli. Dia menyayat telapak tangannya sendiri dan memaksakan darahnya ke bibir Xiaoning. Xiaoning mencoba menghindar, tapi sia-sia. Dia mencoba memuntahkan darah itu, tapi suara santai Ju Yuncheng terdengar. Percuma saja. Jangan salahkan aku, guru. Kau akan segera menikmatinya. Tiba-tiba, suhu tubuh Xiaoning meningkat dan suaranya berubah serak menggoda. Apa? Apa yang terjadi padaku? Ju Yuncheng mengangkat dagunya. Guru, hanya ada aku di sini sekarang. Jangan melawan. Lihat aku. Kumohon. Saat Xiaoning membuang muka, Ju Yuncheng tampak lepas kendali, merobek pakaiannya. Lihat aku. Seperti saat kau belum menyepi, saat matamu hanya tertuju padaku. Ju Yuncheng, kau tidak bisa melakukan ini. Dia terengah, mencoba mendorongnya menjauh. Hentikan, kau akan jadi milikku. Hanya milikku, guru. Bagaimana mungkin aku berhenti? Aku ingin memilikimu sekarang juga. Menyembunyikanmu agar tidak ada satu orang pun yang bisa melihatmu. Saat tangannya bergerak lagi, Xiaoning, melawan panas asing di tubuhnya, berteriak marah, Ju Yuncheng, jika kau nekat melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kata-katanya menyadarkannya dari kegilaan itu dan dia membeku. Seolah memberi isyarat, lonceng berdentang di luar ruang rahasia. Lonceng itu terhubung ke gerbang halaman, seseorang telah datang. Ju Yuncheng sempat berpikir untuk mengabaikannya. Tidak ada yang akan menemukan ruangan ini, tapi kata-kata gurunya membebaninya. Dia berdiri. Seseorang datang. Kau beruntung, guru. Aku akan membantumu meredam efek darah itu. Aku tidak ingin kau merasa tidak nyaman. Setelah melakukannya, dia berbalik pergi. Aku harus pergi. Sampai jumpa malam nanti. Melihat murid berkhianatnya pergi, Xiaoning mulai menyusun rencana. Dia sangat keras kepala. Dia tidak akan mendengar sepatah kata pun dariku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut. Aku harus mencuri energi spiritualnya dan mencari cara untuk meminta bantuan. Malam turun dengan cepat. Ini bubur benih kuah kesukaanmu, guru. Aku turun gunung khusus membelikannya untukmu. Ayo, cicipi sedikit. Mata Xiaoning berbinar saat melihat bubur itu. Ini kesempatan emasnya. Dia menyuap bubur itu, berpikir Yunchang benci rasa benih kuak, jadi dia belum pernah mencicipinya. Dia tidak tahu apa isinya. Tiba-tiba, Xiaoning terbatuk dramatis sambil menutup mulutnya. Kenapa bubur ini asin sekali? Coba kamu cicipi. Pikiran Zhu Yunchang kacau. Aku akan memakai sendok yang sama dengan guru. Apa itu dihitung ciuman? Xiaoning mengamatinya, jantungnya berdegup kencang. Maafkan aku, Yunchang. Kamu punya alergi parah terhadap kacang almond sejak kecil. Sedikit saja bisa membuatmu pingsan, dan bubur ini mengandung kacang almond. Zhu Yunchang dengan senang menelan sesendok, lalu tubuhnya menegang. Mangkuk itu jatuh dari tangannya. Merasakan kekuatannya terkuras. Dia menatap sang guru dengan tatapan terluka. Kamu menaruh sesuatu di dalam bubur itu. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, dia ambruk. Xiaoning menatap murid yang terkulai di pangkuannya lalu menghela napas. Kenapa bocah manisku berubah jadi begini? Aku harus segera mencari bantuan. Dia mengangkat tangan. Aliran energi spiritual dari tubuh Zhu Yunchang mengalir ke tubuhnya. Dengan dorongan itu, dia menyobek kain jubahnya dan mengirim pesan minta tolong ke kakak seperguruan. Sementara itu, Luo Wingxiu sedang mendiskusikan teknik kultivasi dengan dua muridnya. Master Luo, ada bagian dari teknik yang baru saja Anda sebutkan yang kurang saya mengerti. Silakan bertanya. Akan saya jelaskan lagi. Tepat saat itu, sehelai kain jatuh melayang, mencuri perhatian mereka. Luo Wingxiu dengan penasaran memungutnya. Sementara dua muridnya berkerumun bertanya tentang benda itu. Saat membaca pesan tersebut, aura di sekitarnya seketika berubah dingin mencekam. Adik seperguruan Ning dalam bahaya di pavilion hati tenang. Dia segera menenangkan diri dan menoleh ke murid-muridnya. Ada urusan mendesak yang muncul, dan aku harus pergi ke pavilion hati tenang. Kalian berdua kembalilah sekarang. Nanti akan aku cari waktu lain untuk menjawab pertanyaan kalian. Kenapa Master Luo mencari masalah? Siapa yang berani pergi ke pavilion hati tenang? Tempat itu sarang iblis. Murid lainnya menjawab, siapa peduli, asalkan pemakan manusia itu tidak mengejar kita lagi. Kembali ke ruang rahasia. Ju Yuncheng yang tidak sadarkan diri perlahan mulai bergerak. Saat sadar, dia menatap Xiaoning dengan suara penuh amarah. Guru, apa yang telah Anda lakukan? Xiaoning tidak menyangka dia akan bangun secepat itu.
Kultivasinya meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun, pikirnya panik. Untung aku segera mengirim pesan itu tadi. Jika dia sampai tahu, martabatku pasti sudah hilang. Saat Shaoning merasa semua sudah berakhir, bel di gerbang berbunyi, memutus niat Ju Yuncheng. Dia melirik ke arah pintu. Ini tengah malam. Siapa yang berkunjung ke pavilion hati tenang jam segini? Dengan berat hati, dia berdiri dan pergi. Saat Ju Yuncheng tiba di aula utama, dia melihat rivalnya. Dia menahan keinginan untuk memukulnya dan menyapa dengan hormat. Paman bela diri kedua. Luo Wenshu melihat sekeliling. Keponakan Yun, di mana gurumu? Ada hal yang perlu kubicarakan dengannya. Guru sedang kembali dalam pengasingan. Jika ada sesuatu yang paman butuhkan, silakan katakan saja padaku. Akan kusampaikan segera setelah beliau keluar. Luo Wenshu berpikir sejenak. Begitu ya. Kalau begitu, aku akan pergi ke depan pintu kamar pengasingannya dan meninggalkan pesan lewat energi spiritual. Mendengar itu, Ju Yuncheng tersenyum. Tentu saja. Lewat sini, paman bela diri kedua. Saat melihat Luo Wenshu pergi, Ju Yuncheng bertanya-tanya, apakah dia curiga? Tidak masalah. Aku sudah memasang segel pelindung di sekitar ruang rahasia. Dia tidak akan bisa mendeteksi apapun. Luo Wenshu kembali setelah pencarian yang sia-sia, menghela napas pada dirinya sendiri. Tidak ada yang aneh. Jika bukan karena pesan darurat itu, aku pasti pikir diriku berhalusinasi. Fakta bahwa semuanya terasa tenang justru berarti ada sesuatu yang salah. Ini pasti ada hubungannya dengan Ju Yuncheng. Paman bela diri kedua. Suara itu memecah lamunannya. Ju Yuncheng menunggunya dengan patuh. Hari sudah larut. Sebaiknya kamu kembali dan beristirahat. Karena tidak menemukan apapun, Luo Wengshu tidak punya pilihan selain pergi. Tak perlu mengantarku. Tetaplah di sini dan jaga gurumu baik-baik. Zhu Yunzang mengangguk patuh. Tentu saja. Namun dalam hati, dia murka. Guru kesayanganku, kau benar-benar punya cara. Begitu Luo Wengsu pergi, Zhu Yunzang kembali ke ruang rahasia. Dia menutup pintu lalu mencibir tajam. Aku terkejut kau masih bisa memikat pria lain meski sedang terkunci, guru. Dia mencengkeram pergelangan tangan Xia Oning. Kau menjebakku makan kacang almond hanya untuk mengirim pesan pada Luo Wengshu? Apa? Apa kau begitu nekat ingin kembali padanya? Dia menarik tangannya. Kau bicara omong kosong lagi. Tanpa kakak seperguruanku, apa kau pikir bisa mengurungku selamanya? Tapi sepertinya kemampuanmu meningkat selama 5 tahun aku dalam pengasingan. Bahkan kakak keduaku pun tak bisa menemukanku. Saat menyebut 5 tahun, Zhu Yunzang membeku. Xia Oning bagaimanapun terus memaki. Sekarang setelah pesan itu terkirim, rahasiamu hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Sebaiknya kau lepaskan aku. Zhu Yunzang, yang tersadar dari lamunannya, bertanya ragu. Guru, kau keluar dari pengasingan 3 tahun lalu. Kenapa kau bilang 5 tahun? Guru, kau masih tidak percaya padaku, bukan? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia menuangkan pil ke tangannya dan tanpa memberi pilihan, memaksa pil itu masuk ke mulut Xia Oning. Jangan marah, guru. Aku hanya perlu memberimu bubuk pelemah otot agar kau bisa bersikap manis. Sebagai tambahan, dia juga merapalkan mantra bisu. Setelah selesai, dia menggendong Xia Oning. Ke tempat kita pergi, kau akan mendengar sesuatu yang sangat menarik, ucapnya sembari melangkah. Sementara itu, Luo Wengshu belum kembali beristirahat setelah meninggalkan pavilion hati tenang. Dia justru pergi mencari kakak seperguruan mereka yang tidak berguna itu. Zhao Ziwang menatapnya dengan jijik. Sudah larut. Untuk apa kau menggangguku? Luo Wengshu membungkuk hormat. Salam ketua sekte. Dalam pikirannya, dia sedang menyusun rencana untuk menipu si bodoh ini agar menyelamatkan Xiaoning. Setelah berpikir sejenak, dia memasang ekspresi khawatir. Aku dengar adik. Seperguruan Ning tiba-tiba melakukan pengasingan dan mungkin diambang penyimpangan kultivasi. Aku datang meminta bantuan kakak seperguruan. Namun Zhao Ziwang hanya melambaikan tangan dengan meremehkan. Penyimpangan kultivasi itu masalahnya sendiri. Dia bisa menanganinya. Aku lelah. Dia harus lebih langsung. Ketua sekte, sekte lain mulai mengincar sekte Changjian kita belakangan ini. Jika seseorang dengan niat buruk memanfaatkan situasi ini dan melukai adik seperguruan kita, itu akan jadi kerugian besar. Kalimat memanfaatkan situasi akhirnya menarik perhatian Zhao Ziwang. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dia duduk tegak. Kumpulkan murid-murid. Kita semua akan ke pavilion hati tenang untuk membantu adik seperguruan kita. Kembali ke guru dan murid, yang kini bersembunyi di semak-semak. Xiaoning menatapnya penuh tanya. Matanya seolah bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Zhu Yunzang memahami pertanyaan bisu itu. Guru, kau selalu fokus pada kultivasimu. Kau mungkin tidak tahu betapa para murid mencintai pavilion ini. Di malam hari, mereka selalu berkumpul di sini untuk membahas rahasia.
Xiaoning memutar bola matanya seolah berkata, apa hubungannya denganku? Saat itu suara beberapa murid melayang terdengar. Hei, menurutmu kenapa Master Luo terburu-buru ke pavilion hati tenang malam ini? Murid lain menimpali. Kalau kau tanya aku, dia pasti jatuh hati pada wanita penggoda itu. Masuk akal. Master Luo selalu perhatian dan mereka tumbuh bersama. Mudah sekali terpesona olehnya. Kasihan Master Luo. Yah, kurasa dia berkorban demi kita. Kalau bukan karena dia, kita yang akan ada di cengkeraman iblis wanita itu. Saat mereka menguping di semak, wajah Xiaoning tiba-tiba memucat. Apa? Wanita penggoda itu adalah aku? Zhu Yunzhang memperhatikan reaksinya dengan cermat. Dari ekspresinya, sepertinya dia benar-benar tidak ingat hal-hal ini. Jika begitu, ini kesempatan emas. Dia memasang ekspresi terluka. Guru, apa kau tahu kenapa aku berani mengurungmu? Melihat tatapan bingung Xiaoning, dia mendekat dan berbisik di telinganya. Sejujurnya, Guru, kita sudah bersama. Kau bahkan berjanji akan menikahiku segera, tapi kemudian kau tanpa perasaan mengejar pria lain. Mendengar kata bersama dan menikah, pikiran Xiaoning kacau. Murid di sampingnya melanjutkan aktingnya yang menyedihkan. Guru, bagaimana mungkin aku menanggung pengkhianatan sekejam itu? Kata-katanya bikin Xiaoning jadi canggung dan merasa bersalah. Melihat gurunya yang bingung, Ju Yunchang si licik malah kegirangan dalam hati. Sepertinya dia benar-benar hilang ingatan. Kalau aku bisa memanipulasinya untuk bertanggung jawab, bakal seberapa jauh dia mau melangkah. Tiba-tiba saja, sebuah suara yang familiar memecah keheningan di udara. Semua murid, ada perintah dari ketua sekte. Ikut aku ke pavilion Serene Heart segera untuk membantu saudari Ning berkultivasi. Para murid yang tadi asyik bergosip mendadak kaku ketakutan, seolah mereka salah dengar. Melihat mereka masih saja diam, Luo Wengshu langsung mendesak mereka. Tunggu apa lagi? Ayo jalan. Bersembunyi di balik semak, sang guru dan murid saling tatap dengan tidak percaya. Dia benar-benar berhasil meyakinkan ketua sekte yang bodoh itu. Luo Wengshu ternyata lebih jago dari dugaanku. Saat rombongan pergi, Ju Yunchang menggendong Xiaoning, harus segera balik untuk mengatur ulang pelindung sebelum mereka tiba. Dalam dekapan muridnya, Xiaoning berpikir situasinya sekarang masih belum jelas. Aku tidak boleh biarkan si bodoh itu, dan kakak keduaku punya celah untuk menjatuhkan Yunchang. Dengan tekad itu dia meronta, memberi isyarat agar Yunchang menghapus mantra pembisu. Tapi murid konyolnya itu salah paham. Mengira dia mau kabur dan minta tolong. Gerakan mereka menarik perhatian Luo Wengshu yang tidak jauh dari sana. Dia berbalik ke arah semak-semak. Siapa yang sembunyi di sana? Setelah sejenak terdiam, Luo Wengshu berbalik dan pergi. Guru dan murid itu tiarap di rumput, tidak berani bernapas. Begitu dia pergi, mereka bergegas balik ke pavilion Serene Heart. Luo Wengshu yang tadinya sudah pergi, mendadak menoleh lagi ke belakang. Para murid yang sadar dia berhenti ikut menoleh. Guru Luo, kenapa Anda masih di sini? Luo Wengshu berhenti lalu memerintah, aku mau periksa ke sana sebentar. Kalian semua kumpul saja dulu dengan ketua sekte. Pasangan yang tadinya mau pergi itu langsung tiarap lagi mendengar suaranya. Posisi jatuh mereka benar-benar sangat ambigu. Wajah Xiaoning langsung merah padam. Di situasi segenting ini, Ju Yunchang masih saja menggoda, bikin Xiaoning makin panik. Masih sempat-sempatnya dia bertingkah seperti ini? Apa dia sudah gila? Bagaimana kalau kita ketahuan? Teriakan seorang murid memotong suasana tegang itu. Siapapun yang sembunyi di sana, cepat keluar sekarang. Jangan sampai guru Luo yang menyeret kalian keluar. Suara langkah kaki mendekat terdengar. Jantung Xiaoning berdebar kencang. Mereka benar-benar datang kali ini. Bagaimana aku bisa tampil di sekte lagi setelah ini? Murid yang menindihnya itu malah tampak tenang-tenang saja. Dia menatap wajah gurunya yang gugup dan merona, lalu berpikir cukup segini saja dulu. Jangan sampai dia terlalu tertekan. Masih ada banyak waktu untuk ini nanti. Saat rombongan makin dekat, Ju Yunchang menjentikkan energi spiritual tipis, mengenai burung roh yang sedang tidur di pohon. Para murid menoleh ke arah suara. Ekspresi mereka langsung kesal. Salah satu menggerutu, cuma burung ternyata. Bikin kita repot saja. Tapi Luo Wengshu tidak percaya begitu saja. Dia menatap tajam ke semak itu dengan wajah dingin. Benarkah cuma burung? Dia terus melangkah maju dan meraih dahan semak. Sebelum dia sempat mengintip ke dalam, raungan tidak sabar terdengar dari belakang. Luo Wengshu, apa yang kamu lakukan? Bawa semua ke pavilion Serene Heart sekarang. Jangan menunda. Mereka menoleh dan melihat ketua sekte yang bodoh itu sendiri. Kali ini rombongan itu benar-benar pergi menjauh. Ju Yunchang bangkit dan membantu Xiaoning berdiri, suaranya penuh nada manja yang dibuat-buat. Kalau guru coba minta tolong atau kabur lagi, guru harus tanggung akibatnya. Persis seperti yang hampir guru lakukan tadi. Dia pun melepaskan mantra pembisu. Akhirnya bisa bicara, Xiaoning buru-buru menjelaskan, aku tidak berniat minta tolong tadi.
Kalau aku benar-benar sudah menyalahkanmu, aku yang akan urus rombongan pencari ini. Diam-diam, dia juga merencanakan cara kabur dari ruang rahasia. Mendengar itu, Ju Yunchang curiga. Dia mau bantu aku membersihkan nama, tapi apa aku masih bisa percaya padanya? Ju Yunchang menggendong Xiaoning, bergegas balik tepat pada waktunya. Mereka baru saja masuk lewat jendela saat lonceng di luar berbunyi. Xiaoning berkata mendesak, si bodoh itu keras kepala sekali. Kalau dia tidak melihatku malam ini, dia tidak akan menyerah. Yuncheng, berikan penawarnya padaku. Aku akan keluar dan menenangkan keadaan, ya. Tapi Zhu Yuncheng hanya terdiam, mendekapnya erat lalu membawanya ke tempat tidur. Kepanikan menyergap Xiaoning, dia tidak ingin dirantai lagi. Dia menatap pria itu, memohon dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak akan kabur karena benar-benar ingin membantunya. Sementara itu, Zhao Zewang dan para muridnya tiba di pavilion Serenheart dengan langkah megah. Saat memasuki halaman depan, dia memberi perintah. Semua murid, ikuti aku ke kamar meditasi dan selamatkan adik seperguruan kita dari penyimpangan kultivasi. Dengan enggan, seluruh murid berjalan menuju kamar itu. Di dalam, Zhu Yuncheng meletakkan gurunya di tempat tidur dengan lembut. Dia memegang pergelangan tangan sang guru, pikirannya kacau balau. Haruskah aku mempercayainya? Setelah insiden benang tulang, setelah dia mempermainkanku, menipuku makan kacang untuk kabur, bahkan menyangkal cintanya. Sesaat kemudian dia tersenyum getir. Guru, aku seharusnya tidak mempercayaimu lagi, tapi hatiku ingin mengambil risiko ini. Dia mengeluarkan botol kecil. Ju Wenzong perlahan menuang pil ke telapak tangannya. Guru, kali ini aku bertaruh kau akan berdiri di sisiku. Dia menelan penawar itu sendiri. Xiaoning melihatnya dengan kecemasan yang memuncak. Kenapa dia lama sekali? Mereka hampir sampai. Tanpa sempat bereaksi, bibir pria itu sudah mendarat di bibirnya. Xiaoning mencoba mendorongnya, tapi dia merasakan pil itu larut, mengalir masuk ke mulutnya. Apa dia memberikan penawar dengan cara ini? Pada saat yang sama, Zhao Zewang dan murid-muridnya berbaris menuju kamar meditasi, hanya untuk menemukan Jiu Wenzong sudah menunggu di depan pintu. Dia menatap kerumunan itu pura-pura bingung. Ini sudah larut dan embun sangat tebal. Mengapa ketua sekte dan paman bela diri membawa begitu banyak orang ke pavilionku tanpa pemberitahuan? Melihat Jiu Wenzong menghalangi jalan, Zhao Zewang murka. Apa aku perlu menjelaskan tindakanku padamu? Menyingkir. Jiu Wenzong membungkuk. Maafkan aku, tapi guruku memerintahkanku menjaga tempat ini. Aku tidak bisa mematuhi perintah ketua sekte. Mendengar itu, Zhao Zewang membentak kurang ajar. Kau berani mendengarkannya daripada aku? Tangkap bocah ini dan bawa dia pergi. Melihat murid-muridnya diam saja, Zhao Zewang berbalik dengan wajah penuh amarah. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Luo Wengxiu juga menoleh, melihat murid-muridnya membeku ketakutan, keringat bercucuran. Salah satu murid terbata ketua. Kami tidak bisa mengalahkannya. Zhao Zewang menggeretakkan gigi. Begitu banyak orang dan kalian tidak bisa menangani satu orang saja? Melihat pemimpin mereka hampir meledak, beberapa murid dengan enggan melangkah maju. Kami akan melakukannya. Mereka mengumpulkan energi spiritual dan menerjang Zhu Yuncheng. Namun, dia hanya menatap tangannya. Tahu dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi jika dia melawan, bagaimana gurunya punya kesempatan menyelamatkannya? Senyum jahat terukir di bibirnya. Karena sudah bertaruh, lebih baik aku habis-habisan. Dia membiarkan energi spiritualnya menyebar, menutup matanya, dan berdiri diam menunggu serangan. Kali ini, taruhannya berhasil. Tepat saat serangan akan mengenainya, gelombang spiritual besar meledak dari dalam ruangan dengan dentuman keras, menerbangkan para murid yang menyerang. Kemudian Xiaoning muncul, pandangannya menyapu kerumunan dengan dingin. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Baru saja selesai meditasi, Xiaoning berdiri melindungi muridnya, wajahnya penuh kemurkaan. Zhao Zewang, apa maksudnya ini? Memanfaatkan meditasiku untuk menindas muridku? Di belakangnya, Zhu Yuncheng menghela napas lega. Pertaruhannya membuahkan hasil, dan harus diakui. Dilindungi oleh sang guru terasa luar biasa. Melihat Xiaoning penuh kekuatan dan amarah, Zhao Zewang menggeretakkan gigi. Kenapa dia tidak mengalami penyimpangan kultivasi? Perlu waktu baginya untuk mencerna situasi. Lalu dia membentak, kurang ajar. Berani-beraninya kau menyebut nama lengkapku, sang ketua sekte. Xiaoning menyeringai. Lalu kenapa? Kau ingin melawanku. Kau harus bisa mengalahkanku dulu. Ucapannya membuat Zhao Zewang terdiam. Wajahnya berkedut menahan amarah. Luo Wengxiu, yang berdiri di samping, berpikir, ketua sekte yang bodoh ini jelas bukan lawan adik seperguruan Ning. Aku harus memberinya jalan keluar. Dia melangkah maju dengan senyum tipis. Ning, adik seperguruanku, kau salah paham. Pemimpin sekte dan aku datang untuk membantu, bukan menyusahkan Yunchong. Bukankah kau mengirim pesan minta tolong?
Aku sangat khawatir. Dia mencoba meraih tangannya. Melihat itu, amarah Ju Yuncheng memuncak. Pria ini mencoba menggoda gurunya lagi. Ju Yuncheng memusatkan tenaga dalam, siap menyerang. Tapi Shaoning menepis tangan itu dengan halus. Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh bantuan. Tapi terima kasih atas perhatianmu. Kakak kedua. Luo Wengxiu menatapnya bingung. Adik Ning, kenapa kau memanggilku kakak kedua lagi? Bukankah tadi kau memanggil namaku saja? Sesaat kemudian, dia menjawab bahwa itu hanya salah paham. Setelah menyelidiki, aku akan menjelaskannya padamu. Luo Wengxiu hendak bicara lagi, tapi Zhao Ziwang yang tidak sabar memotongnya. Dia menunjuk Luo Wengxiu dengan tajam. Pastikan kau punya penjelasan bagus saat kita kembali nanti. Dengan mendengus kesal, dia pergi. Sebelum berangkat, Luo Wengxiu menoleh ke arah Xiaoning, suaranya penuh rasa enggan. Adik Ning, jika kau butuh bantuan, katakan saja padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Setelah dia mengangguk, Luo Wengxiu pergi. Saat itu juga, Ju Yuncheng meraih tangan Xiaoning. Paman bela diri kedua itu hanya pandai bicara dan pura-pura baik. Jangan biarkan dia menipumu, Master. Xiaoning menarik tangannya, merasa jengah. Tidak ada apa-apa di antara kami. Soal kau, jika kau bisa membuktikan kita benar-benar pernah bersama, aku akan bertanggung jawab. Mendengar itu, hati Ju Yuncheng melonjak kegirangan. Bagus, aku akan tunjukkan buktinya besok. Membayangkan menikahi gurunya membuat Ju Yuncheng terjaga sepanjang malam. Dia menyelinap ke sisi ranjang dan hanya menatapnya tidur. Pagi berikutnya, seberkas sinar matahari menerobos masuk lewat jendela. Xiaoning mengerjapkan mata, dan sebelum benar-benar sadar, suara Ju Yuncheng membuatnya duduk tegak. Master, kau sudah bangun. Dia memeriksa tangan dan kakinya. Takut orang gila ini merantainya lagi, lalu menatap pria itu. Bukankah kau pergi semalam? Apa yang kau lakukan di sini? Melihatnya tegang, Ju Yuncheng menopang dagu dan menjelaskan, aku sangat ingin menunjukkan buktinya, tapi tidak ingin membangunkanmu. Aku sempat kembali ke kamar, tapi terlalu gelisah untuk tidur. Jadi aku datang lebih awal menunggumu. Dia menambahkan, jangan khawatir, Master. Aku hanya memperhatikanmu. Aku tidak melakukan apapun. Xiaoning berdehem, sedikit malu. Jadi, di mana buktinya? Ju Yuncheng melancarkan tipu dayanya, Master. Karena kau yang menanamkan Gu Tulang Seribu itu, kau pasti tahu salah satu fitur pentingnya, kan? Jika dua orang yang terikat Gu itu saling mencintai dan berhubungan intim, Gu induk akan menumbuhkan sayap. Jadi, jika kau ingin bukti, cukup panggil Gu induk dari tubuhmu dan lihat sendiri. Xiaoning mengusap dagunya. Dia memang ingat pernah membaca hal itu di dalam buku. Baiklah, mari kita coba. Dia membentuk segel tangan dan memanggil Gu induk, sama sekali tak sadar akan senyum licik di wajah muridnya. Sepertinya Master tidak tahu kalau dia meminum darahku, Gu induk itu akan tumbuh sayap juga. Xiaoning menatap Gu di telapak tangannya dengan tak percaya. Benda itu benar-benar punya sayap. Setelah Gu kembali ke tubuhnya, Ju Yuncheng bertanya sekarang. Apakah kau percaya kita pernah bersama, Master? Jadi, bagaimana kau akan bertanggung jawab padaku? Mungkin seperti orang biasa, kau bisa memberiku gelar yang pantas. Dia menatap gurunya penuh harap. Pikiran Xiaoning berpacu cepat. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat ingatanku hilang. Tapi mengingat sifat Ju Yuncheng yang obsesif. Jika kutolak, dia bisa memutuskan hubungan guru-murid selamanya. Jika hubungan kami rusak karena ini, bukan cuma kasih sayang bertahun-tahun yang hilang, tapi rencana besarku menguasai sekte juga gagal. Semua tahun kultivasiku yang matang akan sia-sia. Tidak, aku tidak boleh kehilangannya sekarang. Setelah berpikir matang, dia mengangguk, baiklah. Hari ini aku akan ke balai dewan dan meminta izin para tetua agar kita bisa menikah. Mendengar itu, Zhu Yunchong langsung memeluknya erat. Guru, apa kau tahu sudah berapa lama aku menunggu mendengar ucapan itu? Berbeda dengan kegembiraannya, Xiaoning tetap dingin. Kita masih guru dan murid, jangan terlalu lancang. Merasa gurunya benar-benar terganggu, Zhu Yunchong menarik tangannya ke pipinya, memasang wajah memelas seolah memohon pelukan. Tapi sebagai guru, Xiaoning tidak akan memanjakannya. Dia mengumpulkan energi spiritual, siap memberi pelajaran. Zhu Yunchong menyesal, seharusnya aku tidak melepas rantai itu terlalu cepat. Sekarang memeluk atau mencium pun aku tidak bisa. Tak lama kemudian, Xiaoning membawa muridnya ke balai pertemuan sekte. Kebetulan para petinggi sekte berkumpul di sana. Pemimpin sekte yang konyol itu hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Apa katamu? Kau ingin menikahi Zhu Yunchong? Xiaoning menatap tiga tetua yang tampak tidak senang. Dia membungkuk. Ya, aku mohon restu dari para tetua dan pemimpin sekte. Zhao Ziwang mencibir. Jadi sekarang kau ingat memanggilku pemimpin sekte? Tetua ketiga menimpali. Guru menikahi muridnya sendiri adalah aib bagi sekte ini. Luo Wengxiu sangat terpukul.
Adik seperguruan, ini bukan lelucon. Jelaskan pada pemimpin sekte. Tapi sebelum dia selesai, Zhao Ziwang memotong. Baiklah, aku izinkan. Dengan satu syarat, Xiaoning dan Zhu Yunchong harus diusir dari sekte Kang Jian. Ketiga tetua setuju. Aku setuju. Ini demi reputasi sekte. Sudah sepatutnya begitu. Mereka juga harus dihukum cambuk sebelum diusir. Hati Zhu Yunchong mencelos. Orang-orang tua bodoh ini lebih menyusahkan dari dugaanku. Guruku menjunjung tinggi sekte di atas segalanya. Jika harus memilih antara sekte dan pernikahan kami, dia pasti memilih sekte. Sebelum pikirannya makin kacau, Xiaoning angkat bicara. Mengusir Yuncheng dan aku tidak masalah. Tapi apa kalian sudah memikirkan cara menangani iblis yang merajalela di bawah sana pemimpin sekte? Kata-katanya menghantam mereka telak. Kesombongan di wajah mereka lenyap, berganti kesunyian yang mencekam. Luo Wengxiu melangkah maju. Pemimpin sekte, para tetua, iblis makin merajalela belakangan ini, menyakiti rakyat tak berdosa. Jika sekte Kang Jian kehilangan Xiaoning dan muridnya, kemampuan membasmi iblis kita akan menyusut drastis dan reputasi kita hancur. Di satu sisi, pernikahan guru dan murid adalah skandal. Di sisi lain, sekte sangat membutuhkan mereka untuk mempertahankan pamornya. Para tetua kebingungan. Zhu Yunchong tetap diam, tapi kini dia menatap Xiaoning dengan kagum. Seperti dugaan guruku, dia ingin mendapatkan keduanya. Sekarang giliran mereka yang harus memilih. Xiaoning dan muridnya menunggu berjam-jam, tapi para tetua masih berbisik-bisik belum bisa mengambil keputusan. Para iblis mengamuk dan sekte besar lainnya memanfaatkan ini untuk membangun reputasi. Jika kita kehilangan mereka sekarang, tetua ketiga terdiam. Tetua agung mengangguk. Perekrutan murid baru tahun depan juga akan terdampak. Tapi pernikahan guru dan murid, jika tersebar, itu akan merusak reputasi sekte. Xiaoning akhirnya kehilangan kesabaran. Para tetua, apa kalian sudah mencapai kesimpulan? Mereka terdiam dengan wajah masam. Akhirnya, tetua agung menghela napas. Baiklah, demi membasmi iblis dan menegakkan keadilan, kita berkompromi. Kalian tidak akan diusir dari sekte untuk saat ini. Namun selama kalian di sini, kalian hanya boleh bertunangan diam-diam. Kalian tidak boleh menikah. Xiaoning tersenyum tipis. Dia tahu mereka tidak akan mudah melepaskan tenaganya, tapi inilah hasil yang dia inginkan. Dia bisa bertunangan untuk menenangkan muridnya sambil terus merencanakan pengambilalihan sekte. Dia melirik murid di sampingnya, bertanya-tanya apakah dia akan menerima kompromi ini. Jika Yuncheng tidak setuju, aku harus mencari rencana lain. Zhu Yunchong juga sedang menimbang pilihannya. Dia tahu betapa berartinya sekte ini bagi gurunya. Jika dia memaksanya memilih, dia mungkin akan kehilangan segalanya. Jujur saja, jika aku tidak memaksanya terlalu keras, aku lebih suka dia datang padaku dengan sukarela. Meski hanya sedikit saja. Dia membungkuk hormat. Ketua sekte dan ketiga tetua benar-benar sangat pengertian. Yuncheng merasa bersyukur. Dia sudah menerima keputusan itu. Hati Xiaoning yang tegang akhirnya tenang. Sepertinya dia masih menghargai ikatan guru dan murid kita agar tidak menyulitkanku. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pavilion Serenheart. Begitu masuk, Xiaoning memberi instruksi. Tetua agung sudah bicara. Mereka pasti akan memberi kita banyak misi pembasmian iblis. Bersiaplah. Namun muridnya tidak bicara apa-apa. Dia menariknya ke kamar dan memojokkannya ke dinding. Xiaoning tertegun dengan tindakan mendadaknya itu. Saat dia sadar apa yang terjadi, Yuncheng sudah mendekat untuk menciumnya. Dia mendorongnya. Jangan. Ditolak, Yuncheng malah cemberut. Ciuman saja. Para tetua sudah menyetujui pertunangan kita. Kita resmi sekarang. Xiaoning memalingkan wajah. Tetap tidak. Frustrasi karena gagal. Yuncheng punya rencana baru. Dia menggenggam tangan Xiaoning dan memohon. Kita sudah bertunangan. Untuk merayakan momen bahagia ini, setidaknya minum segelas bersamaku, kan? Melihatnya ragu, dia mendesak dengan tatapan tajam. Ini arak bunga pinus favoritmu. Seperti dugaannya, mendengar minuman favoritnya, Xiaoning menelan ludah. Dia sudah lama tidak minum arak enak sejak sebelum masa pertapaannya. Lagi pula, Yuncheng bukan peminum yang kuat. Sedikit arak tak akan jadi masalah. Baiklah, dia setuju. Ambil araknya. Segera saja makanan dan minuman tersaji. Xiaoning menuang gelas penuh untuk dirinya dan sedikit untuk Yuncheng. Setelah satu ronde, dia melihat muridnya itu sudah pingsan di atas meja. Dia tertawa. Masih saja payah. Kamu tidak ada kemajuan dalam menahan alkohol. Ya sudah, aku tidak akan membiarkan sisanya terbuang sia-sia. Begitu Xiaoning mabuk dan bergumam pada kendi arak, Zhu Yuncheng yang tadinya pingsan langsung bangkit. Guru, aku hampir ketiduran menunggumu mabuk. Dia menariknya ke pelukan. Mereka bilang kebenaran akan muncul saat mabuk. Ada beberapa pertanyaan untukmu. Dia memeluknya erat, tangannya menelusuri bibir Xiaoning.
Saat setuju menikah denganku, berapa banyak karena tanggung jawab dan berapa banyak yang tulus? Katakan saja sedikit bagian dari dirimu menyukaiku, aku akan puas. Saat itu, wanita dalam pelukannya membuka mulut dan memuntahi dirinya. Ju Yuncheng menghela napas. Tidak apa, aku akan. Sebelum dia selesai, Xiaoning mengulurkan tangan. Biar ku bersihkan untukmu. Dia lalu mulai meraba-raba di tempat yang paling canggung. Dia tidak tahan lagi. Dia mencengkeram tangan Xiaoning, suaranya tegang. Guru, berhenti. Aku berusaha keras menunggu sampai malam pengantin kita. Xiaoning yang mabuk menatapnya bingung. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ayo ku bawa ke tempat tidur dulu. Nanti ku jelaskan. Keesokan paginya, Xiaoning terbangun dengan mata berat dan melihat muridnya di ranjang bersamanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ju Yuncheng menatapnya dengan ekspresi malu. Kamu yang menyeretku ke sini, guru. Xiaoning duduk. Maaf, aku mabuk semalam. Tidak apa-apa. Sejujurnya, aku sangat bahagia. Saat Xiaoning berharap bumi menelannya hidup-hidup, suara Luo Wangshu terdengar dari luar. Adik seperguruan. Adik seperguruan Ning. Xiaoning segera merapikan pakaiannya. Yuncheng, tetap di sini, jangan keluar. Aku akan lihat apa maunya. Dia membuka pintu dan melihat Luo Wangshu berdiri di sana. Kakak kedua, ada apa sepagi ini? Apa ada masalah? Wajah Luo Wangshu sedikit memerah. Adik seperguruan, aku terjaga semalaman berpikir. Aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kakak kedua, aku hanya menganggapmu sebagai sesama murid. Apa yang terjadi sebelumnya karena aku kehilangan ingatan? Itu tidak nyata. Namun Luo Wangshu tidak menyerah begitu saja. Dia menatap dengan kasih sayang mendalam. Aku tahu kamu akan bilang begitu, tapi aku tidak akan menyerah. Kakak kedua, kamu cukup tidak tahu malu ya? Aku dan guruku sudah bertunangan. Apa kamu pikir aku tidak ada di sini saat kamu menyatakan cinta? Tapi Luo Wangshu masih harus bertanya, kenapa kamu keluar dari kamar adik seperguruan sepagi ini? Jun Yuncheng menarik Xiaoning ke dalam pelukannya. Benar sekali, tepat seperti yang kalian pikirkan. Xiaoning ingin menjelaskan, tapi dia pikir ini cara bagus menyingkirkan kakak keduanya selamanya. Dia tak menyangka pria itu begitu gigih. Melihat mereka, dia bilang, aku tak peduli kalian sudah intim. Sebelum kalian menikah, aku tidak akan menyerah. Xiaoning terdiam. Aku tak sadar dia punya perasaan sedalam itu padaku. Ditantang rivalnya, Jun Yuncheng tak mau mundur. Dia tersenyum licik pada Luo Wangshu. Baiklah, karena paman bela diri kedua begitu percaya diri, aku akan menunggu. Luo Wangshu geram, tapi tetap menjaga sikap lembutnya. Tidak terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Melihat pria itu pergi, Jun Yuncheng mencibir dalam hati. Kau pikir punya waktu. Kalau aku melumpuhkanmu, kau takkan punya waktu lagi. Setelah Luo Wangshu pergi, Xiaoning menghadap muridnya. Dia melotot. Tidak ada apa-apa di antara kita semalam. Jangan berani menyebarkan rumor seperti itu. Jun Yuncheng memasang wajah terluka. Kau mau membuangku setelah menggunakanku, guru. Omong kosong, bentaknya. Aku tidak menggunakanmu. Gawat. Dia benar-benar marah. Apa yang harus kulakukan? Apalagi yang bisa dia lakukan selain menenangkan gurunya? Baiklah, baiklah. Terserah katamu, guru. Luo Wangshu meninggalkan paviliun hati tenang, wajah lembutnya berubah menjadi bengis. Dia menoleh dan mencibir. Menyedihkan. Apa dia pikir aku terobsesi pada romansa sepertinya? Melihat mereka, Jiao Ziwang berkata dengan angkuh. Orang yang terlibat skandal harusnya turun gunung dan cari uang untuk sekte dengan membunuh iblis. Bukan jadi pemandangan yang menjijikkan. Xiaoning mengabaikannya dan berbisik pada muridnya. Tepat dugaanku. Si bodoh itu akan memakai kesempatan ini untuk menyiksa kita sampai habis. Sebelum Zhao Ziwang bicara lagi, dia angkat suara. Ketua sekte, aku minta izin pergi bersama saudari junior Ning. Zhao Ziwang melambai tak peduli. Lakukan sesukamu. Xiaoning tahu muridnya dan Luo Wangshu bagaikan api dan air. Dia tak mau menghabiskan waktu melerai mereka. Aku tidak setuju, ucapnya. Reaksinya membuat Zhao Ziwang senang. Dia menunjuk gurunya. Oh, kau tidak setuju. Makin kau tidak setuju, makin aku ingin dia ikut. Sikap sombongnya membuat Xiaoning ingin memberinya pelajaran. Tapi saat dia mengangkat tangan, Jun Yuncheng menghentikannya. Guru, marah padanya hanya membuang waktu. Demi dirimu, aku akan mencoba akur dengan paman bela diri kedua. Xiaoning menatapnya skeptis. Benarkah? Tentu saja. Dia setuju secara lisan, tapi pikirannya jauh lebih jahat. Jika dia tidak turun gunung, lebih sulit bagiku menghadapinya. Tak lama kemudian, mereka bertiga berangkat dengan kuda. Belum jauh, Luo Wangshu dengan antusias menawarkan botol airnya. Saudari junior, kau pasti lelah. Minumlah air ini.
Jun Yuncheng mencibir. Apa yang kau tahu? Guruku lebih suka anggur. Terjebak di tengah, Xiaoning merasa kepalanya mulai sakit. Dia melihat air dan anggur yang ditawarkan, ragu sesaat, lalu mengambil anggur dari muridnya. Aku pilih anggur saja, terima kasih. Katanya pada Luo Wangshu, berusaha terdengar santai. Sisa perjalanan terasa sama kacaunya. Mereka berdua memperlakukannya layaknya barang taruhan. Terus menawarkan camilan, dari kue dan kurma sampai pai daging dan tahu busuk. Mereka bahkan bertengkar soal menginap atau berkemah. Kita akan cek penginapan di depan, potong Xiaoning. Saat sampai, penginapan sudah penuh. Melihat mereka pergi, pemilik penginapan mendesah, pemuda-pemuda yang tampan. Pertengkaran berlanjut di luar. Jun Yuncheng menatap Luo Wangshu. Kau bahkan tidak tahu apa kesukaan guruku. Apa yang membuatmu pikir bisa bersaing denganku? Kata-katanya membungkam Luo Wangshu. Xiaoning sudah muak. Baiklah, cukup. Hari sudah mulai gelap. Kita berkemah di sini, berpencar dan cari kayu bakar. Dengan itu, dia berjalan ke satu arah. Luo Wangshu mengikutinya. Saudari junior, biar aku ikut denganmu. Ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan. Jun Yuncheng yang baru kembali mendengar itu. Aku tunangannya. Apa yang begitu penting sampai tidak bisa dikatakan di depanku? Luo Wingxiu mengabaikannya dan menarik Xiaoning menjauh. Aku menerima pesan bantuanmu, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Apa kau sedang dalam masalah? Pemandangan mereka yang berbisik itu terasa seperti pisau di hati Ju Yuncheng. Rasa posesifnya meluap. Sepertinya aku harus segera bertindak malam ini. Dia menunjuk ke depan. Ayo cari kayu bakar bersama, nanti kujelaskan apa yang terjadi. Melihat mereka pergi berdua, Ji Yuncheng dirasuki kemarahan yang membunuh. Dia ingin sekali mencincang pria itu menjadi kepingan. Setelah cukup jauh, Xiaoning menjelaskan, panggilan bantuan itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya sudah selesai sekarang. Luo Wingxiu tidak percaya sedikit pun, tapi dia tidak mendesak, hanya berpura-pura bingung. Melihat itu, Xiaoning tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu dulu, kakak kedua, tapi jangan dibahas lagi. Saat Luo Wingxiu hendak bicara, jeritan dari belakang memotongnya. Hal pertama yang dipikirkan Xiaoning adalah muridnya. Dia menjatuhkan kayu bakar dan berlari kembali. Luo Wingxiu mencoba menahannya. Adik seperguruan, pembicaraan kita belum selesai. Yang ada di pikiran Xiaoning hanya Yuncheng yang dalam bahaya. Suaranya berasal dari sini. Di mana dia? Dia berlari lebih jauh dan menemukannya, terluka dan tampak menyedihkan di antara tumpukan iblis mati. Dia bergegas ke sisi Yuncheng. Yuncheng, apa yang terjadi? Apa kau terluka? Parah? Beberapa iblis menyergapku. Aku bisa saja mengatasinya, tapi aku terganggu karena kau dan kakak kedua sedang berduaan. Aku cemburu. Kata-katanya membuat Xiaoning terdiam. Apa yang sebenarnya ada di otak muridnya ini? Dia memapahnya ke samping dan membalut lukanya dengan hati-hati. Terima kasih, guru. Melihat luka itu, dia berkata tegas. Lain kali, jangan terganggu di saat genting seperti ini. Mendengar itu, dia memeluknya. Kau yang terbaik, guru. Murid sialan itu berulah lagi. Dia mendorongnya menjauh. Berhenti main-main. Aku tidak bisa membalut lukamu kalau kau terlalu dekat. Murid itu berniat mendekat lagi, tapi suara di kejauhan menginterupsi mereka. Xiaoning segera berdiri, waspada. Dia menunjuk ke depan. Aku akan memeriksa itu. Kau tetap di sini. Jangan bergerak. Guru, itu hanya sekawanan burung. Tapi dia menepis tangan muridnya. Tidak, perasaanku tidak enak. Saat dia pergi, Ju Yuncheng mengumpat pelan. Iblis-iblis tak berotak ini benar-benar tidak becus. Mereka tetap berhasil menyadarkan guruku. Aku harus mengikutinya. Saat Xiaoning tiba, dia menemukan Luo Wingxiu dikepung oleh sekelompok iblis. Dia duduk di tanah dengan ketakutan. Tidak, menjauhlah. Xiaoning segera mengumpulkan energi spiritualnya dan dengan satu ledakan, memusnahkan semua iblis di sekitarnya. Dia membantunya berdiri. Kakak kedua, kau juga disergap? Luo Wingxiu tersenyum getir. Mereka muncul entah dari mana. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengirim sinyal bantuan. Ju Yuncheng, yang mengikutinya, melihat gurunya membantu saingannya dan terbakar cemburu. Dua suara berdebat di kepalanya. Iblis kecil di bahunya meradang, aku sangat marah. Hentikan dia menolongnya. Biarkan bajingan itu mati. Tapi malaikat kecil memperingatkan, tidak, jika kita hentikan sekarang, dia mungkin sadar kitalah yang memancing iblis ke sini. Setelah konflik batin, dia menatap mereka berdua. Dia beruntung kali ini. Dia tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Besok paginya, Xiaoning menemui Luo Wingxiu. Kakimu terluka parah. Kau tidak bisa melanjutkan misi ini bersama kami. Aku sudah mengirim sinyal ke sekte. Zhao Ziwang akan mengirim orang untuk menjemputmu. Luo Wingxiu enggan pergi. Dia harus tetap tinggal. Adik seperguruan, aku masih bisa melanjutkan.
Xiaoning, yang sudah berbalik untuk pergi, berhenti. Ini sudah diputuskan. Dengarkan aku. Setelah dia pergi, Ju Yuncheng mendekat. Kakak kedua, mengurus diri sendiri saja kau tidak bisa. Bagaimana bisa kau berharap memenangkan hati guruku? Melihat siapa itu, Luo Wingxiu melepaskan aktingnya dan mencibir. Kau pikir aku tidak tahu? Kau yang mengatur kejadian kemarin, bukan? Apa yang akan terjadi jika aku beritahu adik seperguruanmu? Ju Yuncheng tersenyum jahat. Oh, kenapa tidak kau coba saja, kakak kedua? Mari kita lihat apakah dia percaya padamu atau padaku. Ji Yuncheng tertawa sinis. Menggertak aku? Kalau memang punya bukti, pasti sudah kau adukan pada dia. Tak perlu membuang napas padaku. Tapi adik seperguruanku benci sekali dibohongi. Kalau dia tahu nanti, kau sendiri yang akan menyesal. Ji Yuncheng mencibir. Berdoalah supaya aku cepat ketahuan, paman bela diri kedua. Kalau terlalu lama, aku dan guruku mungkin sudah menikah. Menatap punggungnya, Luo Wangshu mengumpat pelan. Dasar bocah nakal, tak akan kubiarkan kau menang. Tak lama kemudian, sang guru dan murid kembali menunggang kuda. Kau tampak senang. Apa yang membuatmu bersemangat? Dia mengangguk pelan. Tentu saja, ini perjalanan pertama kita sejak bertunangan. Hanya kita berdua. Seperti kencan. Ucapannya membuat dia tersipu. Dari mana belajar bualan itu? Dia terkekeh. Apa ini? Guruku malu? Tiba-tiba Xiaoning menatap ke depan. Kenapa kabutnya mendadak tebal? Dia menambahkan, kabut ini aneh. Tidak alami. Mungkin ulah iblis. Tetaplah waspada. Ji Yuncheng mengernyit. Baik, guru. Jangan cemas. Sebuah jeritan minta tolong bergema di balik kabut. Xiaoning tak sempat berpikir. Ada yang terluka. Ayo. Mereka menemukan seorang pria kesakitan di bawah pohon. Xiaoning mendekat. Tuan, di mana yang sakit? Kakiku. Tidak bisa digerakkan. Tolong, apa ada yang bisa membantu? Jangan bergerak. Biar kulihat. Sesaat kemudian dia berdiri. Ini bukan luka biasa. Ulah iblis. Dia berseru. Aku akan menghentikan pendarahannya. Cari herba penawar racunnya. Saat Ji Yuncheng kembali membawa herba, dia tak sadar lingkungan sekitar mereka telah berubah tipis. Dia hanya fokus ingin segera kembali pada sang guru. Begitu mendekat, dia mendengar suara. Terima kasih, Nona. Kalau bukan karena Anda dan suami Anda, nyawaku melayang. Lalu dia mendengar suara gurunya. Dia bukan suamiku. Dia membohongiku, mengaku aku berbuat salah, lalu menipuku agar setuju menikah dengannya. Aku paling benci dikhianati. Saat dia kembali nanti, aku akan memutuskan hubungan dengannya selamanya. Ji Yuncheng tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu secepat ini? Dia menjatuhkan herbanya dan berlari ke arahnya. Guru, apa yang kau dengar? Itu salah paham. Aku tak pernah berbohong. Salah paham? Aku meminum darahmu. Dan tulang benang 1000 di tubuhku tumbuh sayap. Kau pakai itu untuk menipuku, kan? Hatinya hancur. Dia tahu semuanya. Dia mencoba menjelaskan, Guru, aku hanya ingin bersamamu selamanya. Aku tak bisa kehilanganmu. Tapi sang guru mendorongnya dengan jijik. Pergi dari hadapanku. Xiaoning tak akan pernah jatuh cinta padamu. Dia tak menyangka gurunya begitu kejam. Dia menatapnya lalu tertawa getir. Tak akan pernah mencintaiku? Baiklah. Baguslah. Kalau tahu begini, seharusnya dulu tak kubiarkan kau keluar dari kamar itu. Seharusnya aku tak cukup bodoh mengira bisa membuatmu mencintaiku. Dengan itu, dia menekan sang guru ke pohon. Melihat pakaiannya terkoyak, Xiaoning berteriak ketakutan. Ji Yuncheng, apa yang kau lakukan? Tanpa kata, dia mencium dan menggigitnya. Bergumam, aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Gigitan itu perih dan Xiaoning berteriak marah. Kau bocah kurang ajar. Jika kau berani menyentuh gurumu, aku sendiri yang akan mengusirmu dari sekte ini. Hampir hancur, air mata mengalir di wajah Ji Yuncheng. Lalu aku harus bagaimana? Guru, ini satu-satunya cara yang kutahu untuk menahanmu. Tiba-tiba rasa sakit tajam menghujam jantungnya. Dia memegangi dadanya lalu terhuyung, menatap sosok guru di depannya dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Aku tak melihatnya mengaktifkan tulang benang 1000. Saat dia menatap lagi, sosok itu mulai memudar. Di tempatnya, Xiaoning yang asli muncul dengan wajah penuh kekhawatiran. Yuncheng, sadarlah. Apa yang kau lihat dan dengar tadi adalah ilusi iblis. Ji Yuncheng, yang kini sadar, bertanya kaget, itu tadi ilusi? Pria di bawah pohon menjelaskan. Ya. Saat kau mencari herba, aku dan nona muda ini terjebak dalam ilusi yang sama. Baru saja sadar, pemuda itu langsung melontarkan kata-kata aneh. Emosinya perlahan mereda. Jadi, semua kata-kata kejam tadi, itu tidak nyata sama sekali. Dia mendadak ingat sesuatu dan menatap Xiaoning. Guru, Anda juga terjebak ilusi? Apa yang Anda lihat? Tidak penting.
Jangan dibahas, jawabnya singkat sambil mendekati kuda. Iblis di area ini memang bisa menciptakan ilusi. Kekuatannya lebih besar dari biasanya. Mari cari tempat istirahat dan kita bereskan dia besok pagi. Baik, Guru. Ju Yun Cheng membantu pria yang terluka itu berdiri. Guru, tidak ada penginapan di dekat sini. Pria itu, yang merasa sangat terbantu, akhirnya mengundang mereka menginap di rumahnya. Xiaoning setuju. Mereka bertiga turun gunung, Ju Yun Cheng terus menatap Xiaoning. Dia tampak normal. Rasa cemas yang mengganjal di dada Ju Yun Cheng akhirnya sirna. Dia masih memanggilku Yun Cheng, jadi guru pasti tidak marah, pikirnya yakin. Bagus. Aku sudah berjuang keras sampai titik ini, jangan sampai semuanya rusak sekarang. 2 jam kemudian, mereka tiba. Pria itu menggaruk kepalanya karena merasa tidak enak. Kami cuma punya 2 tempat tidur. Tuan bisa tidur bersamaku. Dan Nona tidur dengan ibuku. Xiaoning tidak ingin merepotkan sang ibu, dia menawarkan diri tidur di lantai saja. Tapi Ju Yun Cheng menyarankan agar dia dan si pria yang mengalah di lantai. Xiaoning yang berhak memakai kasur. Pria itu cepat-cepat setuju. Beres, itu saja. Tak lama kemudian Xiaoning sudah diranjang. Terdengar seseorang mendekat pelan. Dia bangkit, menghunus pedang, dan langsung menodongkannya ke arah sosok tersebut. Begitu berbalik, dia melihat muridnya mengangkat tangan. Guru, ini aku. Boleh aku tidur di sini? Permintaan itu membuatnya terdiam. Pria itu pasang wajah memelas. Selimutnya tidak cukup, lantai ini dingin sekali, luka saya terbuka, sepertinya saya demam. Melihat tatapan curiga Xiaoning, dia menunjuk kepalanya. Kalau tak percaya, sentuh dahiku. Panas sekali. Xiaoning merasa jengkel. Dia pun bergeser memberi tempat. Tidak perlu. Tidur di tepi saja, tetap di sisimu. Jangan berani melewati batas. Rencananya berhasil. Ju Yun Cheng mengangguk patuh. Di tengah malam, dia berbisik pelan. Guru, saat tak ada jawaban, dia menarik sejumput rambut Xiaoning lalu menciumnya lembut. Xiaoning, yang hanya berpura-pura tidur, membatin. Kalau dia macam-macam lagi, ku buang dia. Tapi sosok di belakangnya malah makin merapat dan memeluknya. Melanggar batas rupanya. Apa yang dia lakukan? Memeluk dan bermanja. Ju Yun Cheng, desisnya. Aku peringatkan kau. Demi lukamu, lepaskan aku sekarang. Saat pria itu diam saja, kesabarannya benar-benar habis. Dia mengumpulkan energi spiritual, bersiap menendang muridnya itu dari atas tempat tidur. Tiba-tiba pria itu mengigau. Guru, besok ulang tahunku yang ke-14. Bisakah guru keluar dari pertapaan dan merayakannya bersamaku? Amarahnya seketika lenyap. Ulang tahun ke-14, itu saat aku sedang dalam pertapaan. Dia berbalik dan menempelkan tangan di dahi muridnya. Kau benar-benar demam. Pantas saja kau mengigau tidak jelas. Dia mencoba menggeser tubuh pria itu. Lepaskan tanganku supaya aku bisa mengobatimu. Tapi meski demam, genggamannya kuat seperti besi. Xiaoning menghela napas. Baiklah, aku obati seperti ini saja. 1/2 jam kemudian demamnya reda. Dia terlalu lelah, jadi membiarkan saja tangan yang masih melingkar erat di pinggangnya. Begitu Xiaoning terlelap, Ju Yun Cheng yang tadinya pingsan perlahan membuka mata. 1 jam sebelumnya, setelah pria pemilik rumah tidur, dia keluar rumah dengan sengaja. Dia berdiri di tengah angin dingin selama 1/2 jam hingga lukanya terbuka dan dia demam. Dia mencium dahi Xiaoning. Bisa berbagi ranjang dengan guru? Semua penderitaan ini sepadan. Pagi harinya, pria pemilik rumah muncul. Kalian mau pergi sepagi ini? Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih dengan layak. Xiaoning memotongnya. Tidak perlu repot, iblis sedang membuat kekacauan di mana-mana. Kita harus segera selesaikan ini. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tunggu ada suara nenek tua memanggil. Nenek itu mendekat dengan wajah ramah. Nona muda, pakaianmu robek. Pakai ini bersih. Xiaoning hampir menolak, tapi kebaikan nenek itu menyentuh hatinya. Terima kasih, Nek. Saat ia mengenakan jubah luar yang baru, ekspresi si nenek berubah total. Kau pakai warna itu? Kau terlihat persis seperti itu dia. Kau penipu yang datang ke desa kami 2 tahun lalu untuk membasmi iblis. Xiaoning benar-benar bingung mendengar tuduhan itu. Pria itu merasa malu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Dia wanita yang menyelamatkan nyawaku kemarin. Ibu tidak bisa asal bicara begitu. Tapi nenek itu bersikeras. Aku tidak bohong. Itu memang dia. Aku ingat namanya Xiaoning. Dia datang sendirian, pamer betapa hebatnya dia, tapi bahkan tak ingat mantranya dan hampir mencelakai anak kecil di desa. Dan saat dia pergi, dia bilang sesuatu yang aneh. Seperti, ini bukan salahku. Aku pergi sekarang. Maaf, maaf, maaf. Xiaoning berpikir. Aku belum pernah mendengar kata itu seumur hidupku. Bahkan jika aku hilang ingatan,
Aku tidak akan bicara begitu. Pasti ada yang aneh di sini. Zhu Yuncheng juga berpikir keras. Dari ekspresi gurunya, ia mulai curiga ada sesuatu selain sekadar hilang ingatan. Ia teringat interaksinya sendiri dengan Xiaoning 2 tahun lalu. Jika diingat kembali, sikapnya memang sangat mencurigakan. Dia sering mengeluh saat meditasi, aku bosan tanpa ponselku. Dan saat makan, aku bosan makanan ini. Aku ingin KFC. Dulu, Zhu Yuncheng terlalu sibuk dengan aksi genit Xiaoning pada pria lain sampai tidak sadar keanehan itu. Tapi sekarang ia sadar. Perilakunya beda jauh dari master yang ia kenal. Dan semuanya sangat pas. Sang master bilang dia bersemedi selama 5 tahun, padahal dia sebenarnya muncul 3 tahun lalu. Tepat saat kepribadiannya berubah 2 tahun lalu. Jangan-jangan guruku dirasuki selama 2 tahun itu? Tadi di perjalanan membasmi iblis, ia sempat berpikir, Xiaoning mungkin belum sadar kalau dia dulu dirasuki. Dan jika dia tahu aku membohonginya, dia bisa membatalkan pertunangan kami. Tidak, aku harus buat dia sadar kalau dia mencintaiku, secepatnya. Xiaoning yang berkuda di sampingnya sama sekali tidak tahu rencana Zhu Yuncheng. Mereka segera tiba di area yang penuh iblis. Area sekitar desa Xiangshan penuh iblis. Dan mereka lebih kuat dari sebelumnya, katanya sambil mengamati situasi. Kau masih terluka. Jangan memaksakan diri. Beri aku perlindungan saja. Setelah bertarung seharian, mereka akhirnya membersihkan area itu. Kami sudah habisi iblis di selatan, timur, dan barat desa, ucapnya sambil menyeka keringat. Hanya tersisa sisi utara, tapi iblis di sana kabarnya jauh lebih kuat. Mari kembali ke desa, makan dan istirahat. Kita urus sisanya besok pagi. Zhu Yuncheng mengangguk patuh. Saat tiba di desa Xiangshan, mereka disambut kerumunan warga yang tersenyum. Terima kasih sudah membasmi iblis para abadi. Silakan nikmati jamuan kami. Menginaplah di rumah kami malam ini. Kami siapkan alas tidur baru. Abadi, apa anak saya punya bakat jadi kultivator? Bisakah kau menjadikannya muridmu? Antusiasme yang luar biasa itu membuat mereka berdua sedikit terkejut. Tepat saat itu, dua gadis muda mendekati Ji Yuncheng. Abadi, kami membuat kue ini untukmu. Silakan dicoba. Ji Yuncheng hampir menolak, tapi ia melihat Xiaoning dari sudut matanya. Kalau aku buat dia cemburu, mungkin dia akan sadar perasaan aslinya padaku. Jadi, dia tersenyum dan menerima kue itu. Baik, tidak sopan kalau menolak. Aku terima satu dari kalian masing-masing ya. Kedua gadis itu tersipu. Sang abadi itu tampan dan berbakat. Sementara itu, Xiaoning dengan sopan menolak tawaran para warga. Ia berbalik dan melihat muridnya tertawa bercanda dengan dua gadis muda yang kini berebut rumah siapa yang akan ia inapi. Meski bicara dengan mereka, Ji Yuncheng terus melirik ke arah Xiaoning. Melihat Xiaoning jelas tidak senang, ia berkata, "Baiklah, aku harus diskusi dulu dengan guruku." Ia menoleh ke arahnya. "Bagaimana menurutmu, Master? Kau saja yang putuskan." Ucapnya dengan nada ketus. Lalu ia berbisik padanya. "Kau cemburu ya?" Dia membuang muka dan bergumam omong kosong. Gelombang kebahagiaan menyelimutinya. Dengan lembut dia menarik lengannya dari gadis-gadis itu. "Maaf, guruku lebih suka tempat yang tenang. Jadi kami harus pergi sekarang." Penduduk desa mencoba menahan, tapi mereka tetap pergi. Saat mereka berjalan, Ji Yuncheng memperhatikan ketegangan di bahu Xiaoning menghilang. "Apa kau yakin tidak cemburu, guru? Saat aku menolak mereka, langkahmu jadi jauh lebih cepat." Wajahnya memerah karena merasa disindir, dia membentak sudah kubilang. "Tidak, sekarang cari tempat untuk kita berkemah." "Baik, baik, segera." Saat dia pergi, Xiaoning mengerutkan kening. "Apa aku terlalu jelas? Tadi malam dia bilang demam. Jadi ku biarkan dia berbagi tempat tidur denganku. Lalu dia mulai bicara melantur, dan aku tidak tega untuk menolaknya. Dan saat dalam ilusi iblis itu, aku melihat diriku memakai gaun pengantin, menunggunya membuka cadarku. Guru, akhirnya aku menanti hari ini." Dalam ilusi, Xiaoning berdiri di samping Zhu Yuncheng saat murid-murid bersorak selamat untuk ketua sekte baru. Zhu Yuncheng bangkit dan berkata tidak perlu formalitas. "Aku tidak akan membuang waktu dengan basa-basi kosong. Aku hanya punya satu pertanyaan yang sudah lama kusimpan di hati untuk guruku." Xiaoning menatapnya bingung. "Apa yang ingin kau tanyakan?" "Guru, aku sudah menjadi ketua sekte seperti yang kau inginkan. Mulai sekarang, sekte ini di bawah kendaliku, dan aku di bawah perintahmu. Jadi, maukah kau menikah denganku sekarang?" Dia tidak menduganya. Setelah terkejut, dia memalingkan pandangan. Aturan sekte melarang pernikahan antara guru dan murid. Senyum licik muncul di bibirnya. "Aku ketua sektenya sekarang. Aku menghapus aturan itu." Melihatnya ragu, dia menggenggam tangannya. "Jika kau tidak menolak, aku anggap itu jawaban iya." Malam pernikahan pun tiba. Pertama,
Sembah langit dan bumi, sembah satu sama lain, dan kini menuju kamar pengantin. Di kamar, Zhu Yuncheng mendekatinya, hati yang penuh sukacita, dan membuka cadarnya. Dia menatap Xiaoning yang tersipu. Akhirnya aku menanti hari ini. Dengan itu, dia mencium wanita yang selama ini dirindukannya. Saat napas mereka terengah, dia membawanya ke tempat tidur. Dengan muridnya di atasnya, jantung Xiaoning berdegup kencang. Pakaiannya mulai jatuh satu persatu. Saat dia terbaring tak tahu harus berbuat apa, dia menciumnya hingga tubuhnya lemas. Namun sebuah pikiran menusuk kabut itu. Tidak, ini tidak benar. Dia mendorongnya sekuat tenaga. Guru, teriaknya, dengan tatapan yang terluka. Saat dia sadar, ilusi itu hancur berantakan. Ingatan itu membuatnya gemetar. Dalam ilusi, dia hampir melakukan hal tak senonoh dengan muridnya sendiri. Melihat ekspresi yang berubah-ubah, Zhu Yuncheng bertanya dengan seringai licik, apa yang kau pikirkan, guru? Wajahmu merah sekali. Xiaoning mengipasi dirinya. Di sini hanya sedikit panas. Apa kau yakin bukan karena malu setelah cemburu tadi? Jangan konyol. Aku tidak akan pernah cemburu padamu. Dia adalah anak yang dibesarkannya, keluarganya. Seorang tetua tidak boleh punya perasaan seperti itu padanya. Menyetujui untuk menikah hanyalah tindakan sementara agar dia tetap patuh, memastikan usahanya bertahun-tahun tidak sia-sia. Hanya itu saja. Setelah menenangkan diri, dia segera mengalihkan pembicaraan. Bagaimana pencarian tempat kemahnya? Zhu Yuncheng menghela napas. Dia masih sangat keras kepala. Dia tidak bisa memaksanya terlalu jauh. Dia harus terus menggodanya, menunggu sampai dia sadar dengan sendirinya. Ada rumah kosong tidak jauh dari sini. Aku sudah membersihkannya sedikit. Tak lama mereka duduk di dekat api sambil memakan jatah kering. Melihat gurunya makan dalam diam, dia memutuskan menggunakan lukanya untuk keuntungan diri. Dia menatapnya. Guru, perbangku sepertinya menempel di baju. Aku perlu melepas baju untuk mengganti perban, tapi lengan ini sakit sekali. Bisakah kau membantuku? Saat mendengar kata melepas baju, bayangan dari ilusi itu melintas di pikirannya. Dia menggelengkan kepala, wajahnya bersemu merah padam. Tidak, dia takkan melewatkan kesempatan ini. Kenapa tidak? Selama bertahun-tahun, guru sudah sering membantuku mengganti baju. Kenapa hari ini harus berbeda? Memang berbeda saja. Dia sengaja memancingnya. Guru tidak mau membantu dan tidak memberi alasan. Aku jadi berpikir guru hanya malu. Ejekan itu berhasil. Sebelum dia selesai bicara, guru membentak. Hentikan omong kosongmu. Baiklah, aku bantu. Tapi saat dia membuka kemeja pria itu dan melihat dadanya yang bidang sempurna, dia sadar bocah yang dibesarkannya kini telah menjadi pria dewasa. Dilihat dari sedekat ini, dia benar-benar bukan lagi remaja kurus sebelum aku pergi bertapa. Melihat wajah gurunya yang bingung, dia berkata, "Jangan malu, guru. Kalau penasaran, sentuh saja." Dia lalu menarik tangan gurunya dan meletakkannya di dada. Kontak itu mengejutkannya. Dia langsung berdiri, lupa bahwa pria itu masih memegang tangannya. Dengan suara robekan ngeri, luka pria itu terbuka kembali. Rasa sakit itu menyadarkannya. Dia berlutut, suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu tidak apa-apa? Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan membalutnya sekarang." Pria itu memasang ekspresi memelas. "Aku butuh pelukan guru agar cepat sembuh. Baru aku bisa menahan sakitnya perban ini." "Jangan konyol," potong gurunya. "Kamu bukan anak kecil lagi." Dia menarik gurunya ke dalam pelukan dan segera mengumpulkan energi spiritual. "Guru, awas!" Dia menembakkan energi dan gurunya melihat masa gelap. Kabut asap itu berbalik untuk lari dan gurunya berteriak. "Kejar itu!" Saking semangatnya, dia tidak sengaja menarik luka pria itu lagi. Mendengar pria itu mengerang kesakitan, dia berkata, "Aku tidak akan bergerak, kamu lepaskan tanganmu perlahan." "Guru, lenganku, aku tidak bisa menggerakkannya," ucap pria itu dengan nada lemah yang dibuat-buat. Guru menatapnya seolah berkata, "Kamu tidak bisa menipuku." Sadar tipu muslihatnya gagal, pria itu menghela napas. "Baiklah, aku bisa menggerakkannya. Aku akan melepaskannya." Beberapa saat kemudian, mereka mengejar makhluk itu ke dalam hutan lebat. Xiaoning menatap darah di tanah. Banyak sekali darah yang hilang. Dia pasti tidak jauh. Jejaknya berhenti di sini, guru. Dia pasti bersembunyi di dekat sini. Aku akan gunakan indera spiritual untuk menemukannya. Aneh. Aku bisa merasakan auraku sendiri di dekat sini. Melihat muridnya bingung, dia menunjuk. "Ke arah sini. Ayo pergi." Mereka tiba di depan susunan besar. "Ini susunanku," gumamnya saat melangkah masuk. Dia mengirimkan sedikit energi spiritual dan melihatnya beresonansi dengan susunan itu. "Ini jelas susunanku, tapi aku tidak ingat sama sekali. Pasti ini dari masa saat aku hilang ingatan." Ji Yuncheng langsung mengerti. Itu susunan milik Xiaoning palsu. Apakah guru akan tahu tentang penipuanku? Dia cemas. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya. "Guru, ayo kejar iblis itu dulu."
kita bisa kembali nanti. Tapi dia tetap fokus pada susunan itu. Ada yang aneh di sini. Jejak jiwa di susunan ini bukan milikku. Biasanya, energi spiritual berasal dari tubuh, tapi susunan tingkat tinggi terhubung dengan jiwa perapal. Energi spiritualnya milikku, tapi jejak jiwanya milik orang lain. Itu hanya bisa berarti satu hal. Hati Ji Yuncheng mencelos. Sial, dia tahu kalau dia pernah dirasuki. Shaoning menoleh ke muridnya. Yuncheng, kultivasimu cukup tinggi untuk mengenali ini adalah susunan tingkat tinggi. Ini membuktikan aku tidak hilang ingatan. Aku dirasuki. Kata-katanya memicu kepanikan dalam diri pria itu. Dia mengatakannya sekarang. Apakah itu berarti dia menyesali pertunangan kita? Sebelum dia menjawab, sesosok figur muncul di belakang mereka. Wah, bukankah ini dua orang abadi? Aku menyuruh kabut hitam itu mengundang kalian. Aku tidak menyangka kalian tiba begitu cepat. Ekspresi guru dan murid itu menggelap. Iblis dalam wujud manusia? Tidak, dia punya aura manusia juga. Dia pasti telah mengambil alih tubuh seseorang. Shaoning mengumpulkan energi spiritual. Kamu berani sekali. Iblis yang merasuki tubuh manusia dan berani menampakkan diri seberani ini? Iblis itu berpura-pura takut. Oh, aku sangat takut. Jangan mendekat atau aku akan membunuh semua orang di desa Shangshan. Ji Yuncheng mencibir. Kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir bisa mengancam kami? Kamu bahkan tidak bisa menyakiti satu orang pun di desa itu sebelum kami membunuhmu, apalagi membunuh mereka semua. Iblis itu murka. Beraninya mereka merendahkannya? Kesombongannya pun semakin menjadi-jadi. Masih ingat ilusi tadi? Itu jebakan buat menguji kekuatan spiritual para kultivator. Kalian berdua menembusnya dengan cepat. Artinya kalian kuat. Aku suka kekuatan kalian. Sambil kalian pergi, aku menggunakan ilusi untuk menyandera seluruh penduduk desa. Dia memberi ultimatum serahkan kekuatan spiritual kalian sekarang, atau penduduk desa akan dilepaskan. Kalau kalian melawan, mereka semua bakal tewas dalam mimpi buruk ilusi itu detik ini juga. Shaoning melepas energi spiritualnya dan melangkah mendekati iblis itu. Aku serahkan kekuatanku. Bagus. Kemarilah. Aku tidak sabar. Saat dia hampir ditarik, Ju Yunchang melesat melewatinya. Master, biar aku saja. Melihat muridnya diserap kekuatannya, Shaoning merasa hancur. Apa yang harus kulakukan? Membiarkan Yunchang mati? Atau mengabaikan penduduk desa? Tidak. Aku tidak bisa menyerah pada mereka semua. Pasti ada cara lain. Saat dia panik mencari jalan keluar, iblis yang sedang asyik berpesta tiba-tiba menjerit ketakutan. Tidak, lepaskan aku. Shaoning terpaku. Apa yang terjadi? Yunchang menyerap kekuatan iblis itu. Ju Yunchang, yang sudah mencapai batas, mengertakkan gigi dan bertahan. Iblis itu meraung dasar brengsek. Karena tak mau mati, dia meninggalkan tubuhnya. Asap mengepul kabur. Sosok di bayang-bayang menyaksikan semuanya. Akhirnya dia mulai menyerap energi iblis. Tidak lama lagi dia akan pulang. Adikku sayang. Setelah iblis itu kabur, Ju Yunchang tumbang. Shaoning bergegas mendekat. Yunchang, ada apa? Mundur. Energi iblis yang kuserap ini tidak stabil. Aku mungkin tidak bisa mengendalikannya. Gelombang energi iblis yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Saat dia bangkit dan melangkah ke arahnya, Shaoning mendekat, tapi dia menghentikannya. Baumu sangat wangi. Aku tidak sabar untuk mencabik dan melahapmu. Dia sadar energi iblis telah menguasai pikirannya. Yuncheng, fokus. Kendalikan dirimu dan ambil alih. Dia mendekat dan mengendus lehernya. Baumu sungguh memabukkan, tapi mulutmu terlalu berisik. Mungkin aku akan melahapnya lebih dulu. Dasar, sudah kerasukan pun tetap saja nakal. Dia tidak bisa mendengarku. Aku harus menggunakan Thousand Thread Bone untuk menyadarkannya. Namun saat hendak mengaktifkannya, dia ragu. Tidak, itu salah. Energi iblisnya tidak terkendali. Rasa sakit dari alat itu justru memicu hasrat kekerasannya. Dia melepas energi spiritualnya dan memegang wajah Ju Yunchang. Yuncheng, lihat aku. Kamu bisa mengendalikannya. Kamu tidak akan pernah menyakitiku, kan? Kata-katanya berhasil menembus. Dia membeku. Saat pikirannya goyah, rasa sakit tajam menyerang kepalanya. Aku tidak bisa menahannya. Menjauhlah dariku. Shaoning menenangkannya. Yuncheng, percayalah padaku. Kemarilah. Aku bisa pakai energi spiritualku untuk menstabilkan energi iblis itu. Jangan melawan ya. Melihat dia menurut, Shaoning menariknya ke pelukan dan menekan energi iblis itu. Setelah setengah jam berlalu, energi iblis di tubuhnya mulai tenang. Shaoning mendongak. Kamu merasa lebih baik? Ju Yunchang justru cemas. Setelah kejadian ini, dia pasti tahu aku iblis tingkat tinggi. Bagaimana aku menjelaskannya? Di saat yang sama, Xiaoning berpikir, mampu mengalahkan iblis dalam wujud manusia,
Dia pasti iblis tingkat tinggi juga. Aku sudah curiga sejak pertama kali menampungnya. Membongkar identitasnya sekarang tidak ada gunanya. Saat Ju Yunchang hendak bicara, dia memotongnya. Tidak perlu. Jangan beritahu siapapun soal kejadian hari ini. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Kata-katanya membuat Ju Yunchang berseri-seri. Dia benar-benar mencintaiku. Luo Xingxiu menghela napas lega. Kakiku akhirnya sembuh. Bisa mandi juga. Sekarang aku harus mencari cara agar adik seperguruan sadar siapa Ju Yunchang sebenarnya. Dia menyadari ada secarik catatan dan sebotol obat di mejanya. Aneh sekali. Pintu tertutup rapat dan aku tak mendengar apapun. Siapa di sekte Kang Jian yang punya keahlian sekelas ini? Saat membaca surat itu, wajahnya pucat pasi. Ini jelas bukan ulah seseorang dari dalam sekte. Siapa sebenarnya dia dan bagaimana bisa mereka tahu obat apa yang kubutuhkan? Dia menatap botol itu. Siapapun pengirimnya, hadiah berharga ini tak boleh terbuang percuma. Kalau kutanam ini di kamar Ju Yun Cheng, aku bisa menjebaknya karena bersekutu dengan iblis. Paling tidak, murid adik perempuanku akan kehilangan kepercayaan. Atau lebih parah, sesuai aturan sekte, kultivasinya bisa dicabut. Setelah bermalam, sang guru dan muridnya pun meninggalkan desa Shangshan. Saat mendekati sekte Kang Jian, Shaoning mengingatkan, aku akan melaporkan peningkatan energi iblis ini kepada para tetua. Energimu sendiri masih tidak stabil, jadi langsung saja kembali ke pavilion hati tenang dan bermeditasilah. Ju Yuncheng tidak senang. Dia mencengkeram lengan Shaoning. Tapi aku tidak mau jauh darimu sedetik pun. Permintaannya membuat Shaoning tertegun. Wah, lihat siapa ini. Kami menemukan serbuk inti iblis di kamar Ju Yuncheng kemarin. Setelah berunding dengan 3 tetua, kami yakin dia bersekutu dengan iblis. Ikut aku ke aula disiplin untuk diperiksa. Wajah sang guru dan murid berubah dingin. Zhao Ziwang, bentak Shaoning. Kau mungkin punya dendam padaku. Tapi itu bukan alasan untuk menjebak muridku. Omong kosong, tindakanku adil. Tetua Agung, bawa mereka. Aku tidak mau membuang napas untuk meladeni mereka. Sang tetua agung menghunus pedang dan maju. Shaoning tahu apa yang sedang terjadi. Tuduhan palsu sangat mudah dibuat saat vonis sudah diputuskan sebelumnya. Sepertinya aku harus menanganinya dengan cara lain. Dia melangkah di depan muridnya. Tunggu, tetua agung. Serbuk inti iblis itu milikku. Pengakuannya membuat Luo Wengshu terkejut. Apa? Padahal aku yang menanamnya. Sekarang dia tidak hanya tidak curiga pada Ju Yuncheng, tapi dia malah berbohong untuk melindunginya. Zhao Ziwang justru senang. Itu milikmu? Kau tahu apa yang kau katakan? Dia terkekeh, berpikir tadinya hanya ingin menghukum muridnya, tapi Shaoning malah masuk perangkapnya sendiri. Shaoning tersenyum sinis. Maksudku itu bahan untuk penelitianku tentang iblis. Paling banyak, aku hanya bersalah karena menyimpan zat berbahaya, bukan? Wajah tetua agung menggelap. Serbuknya memang ditemukan di kamar Ju Yuncheng, tapi tidak ada bukti dia bersekutu dengan iblis. Jika Shaoning bersikeras itu miliknya, kami hanya bisa menghukumnya atas dasar itu. Dia menoleh ke Zhao Ziwang. Pemimpin sekte, hukuman untuk menyimpan zat berbahaya hanyalah penyitaan barang dan 1 bulan kurungan. Apa? Zhao Ziwang meradang. Hanya 1 bulan? Dia jelas berusaha lolos dengan mudah. Tetua agung mendekat dan berbisik. Mendorong ini lebih jauh tidak akan ada gunanya. Percayalah padaku. Ikuti saja hukuman ini. Setelah penjelasan itu, Zhao Ziwang melambai tak peduli. Baiklah, kau dikurung 1 bulan. Soal muridmu, sampai masalah ini jelas, dia akan dikurung bersamamu. Mendengar itu, Ju Yuncheng memeluk Shaoning dengan erat. Terima kasih, guru. Tindakan mesranya di depan umum membuat Shaoning terkejut hingga wajahnya memerah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Para tetua masih di sini. Ju Yuncheng berbisik. Jadi artinya aku boleh melakukan apa saja setelah mereka pergi? Dasar murid lancang. Jangan memutar balik kata-kataku. 3 pria itu terpaksa menyaksikan pemandangan memuakkan ini. Tetua agung mendengus, tidak tahu malu, lalu pergi dengan marah. Zhao Ziwang dan Luo Wengxiu tertinggal. Zhao Ziwang menepuk bahu Luo Wengxiu. Aku bersimpati padamu. Ucapannya justru membakar tekad Luo Wengxiu. Dia milikku. Selama masa kurungan, Shaoning merasa tersiksa. Dia terus berpikir bahwa orang yang dicintai muridnya, orang yang selama ini bersamanya, adalah Xiaoning yang palsu. Saat sedang melamun, sebuah tangan menyentuh tangannya. Apakah kau kesal karena kurungan ini, guru? Jangan khawatir, aku akan mencari tahu tentang insiden serbuk itu dan membersihkan namamu. Lepaskan tanganku, katanya dengan suara dingin. Tapi Ju Yuncheng tidak melepasnya. Dia mendekat dan menggigit ujung jari Shaoning dengan lembut. Tidak akan. Masih banyak yang harus kita lakukan bersama. Aku harus membantumu terbiasa dengan ini. Kata-katanya membuat perasaan Shaoning semakin rumit. Dia menarik tangannya dan membuang muka. Yuncheng menggodanya. Kita cuma berdua saja di sini.
Kenapa masih malu-malu, Master? Dia menghela napas. Aku tidak malu. Yun Cheng, mari kita batalkan pertunangan ini. Tatapannya meredup, Yun Cheng terpaku mendengar itu. Kamu tahu, dulu aku pernah dirasuki. Orang yang bersamamu saat itu bukan aku. Yang kamu cintai itu Xiao Ning, bukan diriku. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pertunangan ini. Master, kamu bilang tidak menginginkanku lagi? Dia terhuyung mundur, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Dia mencengkeram pergelangan tangan Master. Biar aku jelaskan. Aku tidak mencintai penipu itu. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Tolong jangan salah paham. Tidak ada hubungan? Tapi kamu sudah membuktikan kalian pernah bersama. Aku bukan dia. Kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri lagi. Membohongi diriku? Jika tidak percaya, panggil Gu dari tubuhmu dan lihat apakah sayapnya masih ada. Xiao Ning terpaku melihat Gu itu. Bagaimana bisa? Setahuku, saat ikatan itu terjadi, sayap pada induk Gu bersifat permanen. Apa yang terjadi? Chu Yun Cheng menjelaskan. Seni Gu bukan fokus utama kita, jadi kamu tidak tahu detail ini. Jika penyihirnya meminum darah korban, induk Gu akan menumbuhkan sayap sementara. Aku tidak pernah melakukan hal intim dengan penipu itu. Itu semua tipu muslihat agar kamu merasa bertanggung jawab atas diriku. Kamu berani menipuku seperti itu? Ucapnya dengan suara bergetar karena marah. Aku berbohong, aku mengakuinya. Kamu boleh memukul atau memarahiku, tapi jangan batalkan pertunangan kita. Tapi dia masih skeptis. Tetap saja, saat kamu memenjarakanku, orang yang kamu inginkan adalah Xiaoning palsu itu. Ini semua dimulai karena kamu jatuh hati padanya, bukan? Ju Yunchang frustrasi. Dia sudah menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan sekarang dia harus keluar dari sana. Master, coba ingat baik-baik. Apa yang terjadi tepat sebelum aku memenjarakanmu? Karena disalahpahami oleh masternya yang mengira dia mencintai orang lain, Ju Yunchang segera mencoba menjelaskan. Master, tidakkah kamu ingat saat aku datang menemuimu tepat sebelum memenjarakanmu? Saat itu, Ju Yunchang membawa sepiring kue ke kamar Xiaoning. Master makin dekat dengan Luo Wangshu belakangan ini, pikirnya. Aku harus memperingatkannya lagi. Dia masuk ke ruangan dan menemukan Master sedang melamun. Dia menunggu dengan tenang. Saat Master akhirnya menoleh dan melihatnya, dia berkata terkejut. Yunchang, kamu sudah tumbuh tinggi sekali. Kata-katanya membuat Yuncheng lengah. Dia terlihat berbeda hari ini. Yuncheng segera menepis pikiran itu. Mungkin dia hanya merencanakan tipu muslihat baru. Yah, itu bukan urusanku. Dia meletakkan kue di meja. Master, ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Luo Wangsu itu orang jahat. Kamu harus menjauh darinya. Master mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Kenapa kamu bicara begitu? Apa kakak kedua membulimu? Ju Yunchang bingung. Dia tidak pernah menyentuh dahiku seperti itu selama 2 tahun. Kenapa sekarang? Xiaoning tersenyum. Aku lupa, kamu sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa memperlakukanmu seperti anak kecil lagi. Dia terus mengobrol. Tidak menyadari muridnya melihatnya dengan pandangan baru. Setelah penjelasan itu, Ju Yunchang menatapnya. Aku tebak itu saat kamu baru mendapatkan tubuhmu kembali, kan? Ya. Aku mengalami terobosan dalam kultivasi. Saat terbangun, aku sudah berada di ruang pertapaan. Kalau diingat, penipu itu pasti kembali ke ruangan saat itu. Saat aku mendapatkan kendali kembali, kupikir baru saja keluar dari pertapaan. Padahal tubuhku sudah dikuasai selama 2 tahun. Jadi, meski aku tidak bisa membedakannya saat itu, kamu harus tahu sekarang kalau hatiku selalu bisa membedakan kalian berdua. Orang yang kucintai selalu adalah kamu. Xiaoning terkejut. Perasaannya nyata. Tapi tetap saja, dia berkata, mari kita batalkan pertunangan ini. Air mata mengalir di wajah Yun Cheng. Kenapa? Aku sudah menjelaskan semuanya. Orang yang kucintai adalah kamu. Kenapa kamu masih melakukan ini padaku? Demi 8 tahun kita bersama sebagai guru dan murid. Sejak saat aku menemukanmu, aku punya niat tersembunyi. Saat aku keluar pertapaan dan kamu bilang kita sudah bersama, aku setuju menikah agar bisa mengawasimu. Kukira waktu akan menghapus obsesimu. Kita bisa kembali jadi guru dan murid saja. Aku bisa lanjut rencanaku menguasai sekte. Dia berhenti sejenak. Tapi lihat betapa dalam perasaanmu itu. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut lagi. 8 tahun aku melihatmu tumbuh. Kuharap kau jadi pemimpin sekte dan wujudkan ambisiku. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau bahagia. Aku tidak mau kau buang hidupmu demi seseorang yang hanya memanfaatkanmu. Dia menarik napas dalam. Kau tanya kenapa aku tetap ingin membatalkan pertunangan ini. Alasannya sederhana. Aku sama sekali tidak punya perasaan romantis padamu. Dan aku tidak mau kau hancurkan hidupmu untukku. Guru, kau sebenarnya menyukaiku.
Kau saja yang belum menyadarinya. Kau salah. Aku bersikap baik hanya karena ingin memanfaatkanmu. Dia menggenggam tangan guru itu. Meski kau tidak menyukaiku, itu tidak penting. Kau sudah mengumumkan pertunangan kita pada para tetua. Jika kau membatalkannya sekarang, Zhao Ziwang tidak akan membiarkanmu tenang. Ekspresinya berubah. Melihat peluang, dia mendekat dan mengusap tangan guru itu dengan mesra. Tapi satu-satunya keinginanku hanyalah bersamamu. Meski kau tak pernah mencintaiku, aku akan tetap bahagia. Dia mencoba menarik tangannya, tapi pria itu menggenggamnya dengan erat. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau akan menyesal menikah dengan orang yang tidak mencintaimu. Saat dia mencoba serius, pria itu malah sibuk menciumi tangannya. Aku tidak akan pernah menyesal. Anggap saja aku pionmu, guru. Gunakan pernikahan ini untuk mengikatku, memanfaatkan diriku. Jangan pernah biarkan aku pergi. Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpamu. Pria itu rela mempertaruhkan segalanya demi bersamanya. Jika aku tetap bersikeras membatalkannya, mungkin dia menghela napas. Baiklah, jika kau tidak bisa diajak bicara sekarang, aku tidak akan memaksamu. Saat kau menyesal nanti, kita bisa batalkan pertunangan ini. Wajahnya cerah seketika. Jadi, selama aku tidak menyesal, kau tidak akan meninggalkanku? Saat guru itu mengangguk, dia langsung memeluknya. Aku tahu kau yang terbaik, guru. Terjebak dalam pelukannya, dia memperingatkan. Jangan terlalu senang dulu. Jika kau berbohong lagi padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Sumpah, aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Jika aku melakukannya, kau boleh menghukumku sesukamu. Namun dalam hatinya dia berpikir, aku hanya harus lebih berhati-hati lain kali, supaya dia tidak pernah tahu. Di hutan di luar sekte Changjian, seorang pria misterius berbicara pada dua sosok. Bubuk inti iblis yang kuberikan pada Luo Wenxiu tidak cukup. Kita harus bertindak lebih drastis kali ini. Dua sosok iblis itu melihat tubuh baru mereka. Jadi, begini rasanya menjadi seorang kultivator. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan dibanding manusia biasa. Sepertinya kalian puas dengan tubuh baru itu. Terima kasih tuanku, atas tubuh ini. Kami sekarang bisa menyerap energi spiritual jauh lebih cepat. Ini bukan hadiah. Sebagai gantinya, kalian harus melakukan sesuatu untukku. Dalam beberapa hari, kalian harus sengaja menunjukkan diri dan membiarkan diri tertangkap. Lalu, mengaku bahwa kalian bersekongkol dengan Zhu Yuncheng. Tapi kami akan dibunuh. Jangan khawatir. Setelah misi kalian selesai, aku akan memberi tubuh yang lebih baik. Tapi jika menolak, kalian akan mati sekarang juga. Dua iblis itu segera setuju. Kami akan menyelesaikan misi. Kami akan menjebak Yu Yuncheng dan tidak akan gagal. 3 hari kemudian, di aula kultivasi, Luo Wingxiu sedang mengajar dengan pikiran yang tidak fokus. Apa yang disebut kesatuan langit dan manusia, pemurnian esensi menjadi, dia terdiam, kehilangan fokus. Adik seperguruanku sangat mempercayai Yu Yuncheng. Setelah masa kurungan berakhir, dia pasti akan menyelidiki bubuk inti iblis itu. Aku harus mencari kambing hitam. Dua murid di belakang aula sedang berbisik. Apakah Tuan bilang hari ini waktunya? Sepertinya begitu. Kita harus menunjukkan diri sekarang. Mereka berdua melepaskan secercah energi iblis. Perubahan udara yang mendadak menarik Luo Wingxiu dari lamunannya. Kenapa ada energi iblis di dalam aula kultivasi? Dia memindai ruangan dan melihat energi itu datang dari seorang murid di belakang. Dia menutup bukunya. Pelajari sendiri. Aku akan segera kembali. Dia pun bergegas meninggalkan aula. Akhirnya, kambing hitamku sudah ketemu. Harus segera kulaporkan pada ketua sekte. Pagi itu, dia duduk sendirian di beranda sambil menenggak minuman keras. Saat Yu Yuncheng keluar, dia sudah menghabiskan beberapa cangkir. Guru, kenapa minum sepagi ini? Ada masalah? Bukan apa-apa, aku cuma bosan karena dikurung terus. Sebelum dia selesai bicara, Yu Yuncheng duduk di sampingnya. Aku punya cerita menarik untuk guru. Kenapa dia duduk sedekat itu? Pikirnya, sambil menggeser duduknya menjauh. Bicara saja, katanya dengan wajah memerah. Yu Yuncheng langsung mendekat lagi. Terlalu jauh, guru. Aku tidak dengar. Aku tidak tuli. Cepat bicara atau aku pergi sekarang. Melihatnya hendak pergi, Yu Yuncheng buru-buru menyambar lengannya. Kemarin saat murid membawakan makanan, aku memberi sedikit upeti agar dia mendoakan makam mendiang guru di pagi hari ini. Kau tahu hari ini peringatan kematian guruku. Tentu saja. Aku tahu segalanya yang penting bagi guru. Aku juga tahu kenapa guru terobsesi jadi ketua sekte semua demi beliau. Benar. Keinginan terbesarnya adalah agar aku menggantikannya. Aku anak yatim piatu. Beliau menemukanku di tengah badai salju saat sedang memburu iblis. Beliau membesarkanku, mengajariku cara berkultivasi. Aku jadi satu-satunya murid perempuan dan penerus pilihannya.
Aku harus membalas budi dengan terus menjadi lebih kuat agar tidak mengecewakan beliau. Tapi, dia mengangkat kendi setengah kosong dan meneguk isinya sekaligus. Guru, jangan minum saat perut kosong, kata Yu Yuncheng. Tapi sudah terlambat. Tunggu di sini, aku buatkan camilan. Namun, alkohol sudah membuat kesadarannya hilang. Dia terhuyung berdiri. Tidak butuh, ucapnya dengan suara kacau. Biarpun mabuk, aku tidak akan lupa sumpahku di makam guru. Gulingkan si bodoh itu dan kuasai sekte ini. Ju Wanchong nyaris tertawa. Dia menghampiri dan memapahnya. Jangan khawatir, guru, semua impian guru akan jadi kenyataan. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Benarkah? Kau anak yang baik? Setelah itu, dia pingsan. Yu Yuncheng mendekapnya, berpikir dia lebih percaya padaku dari yang dia kira. Hatinya seperti kotak harta yang terkunci rapat. Tapi aku punya seumur hidup untuk menaklukkannya. Cepat atau lambat, kunci itu akan kutemukan. Keesokan paginya, Xiaoning terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Dia sadar hanya memakai pakaian dalam. Apa yang terjadi? Kemana pakaianku? Dia teringat mabuk kemarin dan muridnya yang menggendongnya ke kamar. Guru, pakaian guru kotor kena lantai. Aku melepasnya supaya guru tidur lebih nyaman. Dasar bocah nakal. Apa dia berniat macam-macam lagi? Pikirnya. Dia benar-benar cuma melepas jubah luarku. Yu Yunchang sepertinya mulai berubah. Tiba-tiba Yu Yunchang masuk dengan semangkuk bubur. Guru sudah bangun, dia duduk di tepi ranjang. Makanlah ini. Bubur kacang hijau bagus untuk menghilangkan mabuk. Xiaoning menatap bubur itu, sadar mereka sedang dalam kurungan. Jadi Yu Yuncheng pasti membuatnya sendiri. Kacang hijau harus direndam berjam-jam, dan menjaganya tetap hangat pasti butuh usaha keras. Dia mengambil mangkuk itu. Aku bisa makan sendiri. Baik, guru. Hati-hati panas. Yu Yuncheng menatapnya makan dengan wajah puas. Bubur hangat itu menenangkan perutnya dan suasana hatinya pun membaik. Tiba-tiba, raungan marah Zhao Ziwang bergema di luar. Xiaoning, keluar kau dengan murid terkutukmu sekarang. Saat keluar, Xiaoning bertanya dengan tegas. Apa yang kau lakukan di pavilion Serene Heart sepagi ini? Sebelum dia selesai bicara, Tetua Agung melemparkan artefak ilahi yang langsung melilit dan mengikat tubuhnya. Zhao Ziwang mencemuh, aku tidak bercanda kali ini. Kami menangkap 2 iblis yang merasuki murid kita tadi malam. Saat diinterogasi, mereka mengaku Ju Yunchang yang membiarkan mereka masuk. Xiaoning tidak percaya sedikit pun. Itu mustahil, teriaknya murka. Tetua Agung memotong ucapannya. Bukti dan saksi semuanya tidak terbantahkan. Ju Yunchang, karena bersekongkol dengan iblis, kultivasinya akan dihancurkan. Siapapun yang ikut campur akan dieksekusi. Dengan itu, dia menyeret Ju Yunchang ke depan. Lepaskan dia, jerit Xiaoning sambil meronta dalam ikatannya. Namun, Immortal Binding Lock, relik peninggalan sang guru, terasa terlalu kuat. Para tetua telah memasang Lightning Gathering Array. Ledakan menggelegar sambaran petir menghantam Ju Yunchang. Bajingan, berhenti. Xiaoning meraung. Air mata mengalir deras di wajahnya. Sambaran demi sambaran turun, hingga Ju Yunchang tumbang, terbatuk darah. Zhao Ziwang melangkah mendekat. Wah, kirain kamu sehebat apa? Saat muridmu sendiri dihancurkan, kamu cuma bisa nonton. Xiaoning hanya memelototinya dengan kebencian murni. 15 menit berlalu, petir akhirnya berhenti. Para tetua melepaskannya, ia bergegas mendekap tubuh lemas Zhu Yuncheng. Yuncheng, aku di sini. Semuanya sudah berakhir. Zhao Ziwang berkata penuh semangat, Elders, ayo pergi. Bocah ini sudah tak berguna. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Saat mereka pergi, Xiaoning bersumpah, Yuncheng, tenanglah. Untuk apa yang mereka lakukan hari ini, aku akan buat mereka membayar 100 kali lipat. Setelah kultivasinya dihancurkan, Zhu Yuncheng tersiksa dalam rasa sakit tiada henti. Berapapun energi spiritual yang disalurkan Xiaoning, rasa sakit itu tak kunjung reda. Biasanya, Spirit Shattering Array bukan cuma merusak fondasi, tapi juga menyiksa fisik korbannya. Aku pikir melindungi fondasinya bakal mengurangi penderitaannya. Tapi aku salah. Melihat Xiaoning terus menguras energinya, Yuncheng menghentikannya. Master, aku baik-baik saja. Jangan buang energimu. Berbaringlah di sini denganku. Aku ingin kamu di sampingku. Melihat Xiaoning ragu, ia memohon, kumohon, Master. Saat kamu di dekatku, rasa sakitnya tidak begitu terasa. Mana mungkin ia bisa menolak? Xiaoning melepas sepatunya, lalu berbaring di sampingnya. Tenang saja, Yuncheng. Jiwa iblis dari 2 murid yang dirasuki sudah disingkirkan. Mereka pasti bangun dalam beberapa hari. Kita bisa menginterogasi mereka nanti. Aku mengandalkanmu untuk membersihkan namaku, Master. Terima kasih, Master. Yuncheng berbisik, menggenggam tangan Xiaoning dan mengusapkannya ke pipinya. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibanding siksaan di alam iblis, tempat tak seorang pun peduli padanya. Kini,
Perhatian sang master membuat segala penderitaan ini sepadan. Aku hampir ingin berterima kasih pada idiot Zhao Ziwang karena memberiku kesempatan ini. Saat kubunuh nanti, aku akan menjaga mayatnya tetap utuh sebagai tanda terima kasih. Saat Yun Cheng akhirnya tertidur tengah malam tiba, Xiaoning bangkit. Berbalut pakaian hitam, ia menyelinap masuk ke ruang kerja Zhao Ziwang. Idiot itu jadi ketua sekte cuma karena dukungan 3 tetua. Kalau aku bisa memecah belah mereka, kekuasaannya akan runtuh. Dulu aku hormat pada para tetua, tapi hari ini mereka menghukum Yun Cheng tanpa ragu sedikit pun. Mereka sudah tua dan bodoh, tak lagi pantas mendapat hormat dariku. Ditambah iblis yang muncul di dalam dan luar sekte, pasti ada dalang di balik semua ini. Jika bisa memicu kekacauan antara Zhao Ziwang dan para tetua, aku mungkin bisa memancing sang dalang keluar. Senyum licik terukir di bibirnya. Zhao Ziwang, aku punya hadiah untukmu. Sama-sama. Sementara itu, Zhao Ziwang menggerutu sambil menyeret 2 jiwa iblis turun dari gunung. Tetua agung ini sangat menyebalkan. Kenapa tidak suruh orang lain saja? Katanya ini untuk menambah prestiseku. Aku kan sudah jadi ketua sekte. Kenapa harus aku yang mengerjakan tugas kasar begini? Sosok muncul di depannya. Salam, ketua sekte. Selamat atas keberhasilan Anda menghukum para pengkhianat. Oh, itu kamu. Kamu Shen Wei, murid utama Luo Wangshu kan? Kamu sangat membantu dalam menangkap 2 iblis ini. Merupakan kehormatan ketua sekte mengingat saya. Shen Wei bertanya, kemana ketua sekte akan pergi? Jangan tanya, Zhao Ziwang mendengus. Tetua agung ingin aku memaku 2 iblis ini di gerbang sekte. Benar-benar merepotkan. Jika ketua sekte mempercayai saya, biar saya yang mengurusnya. Zhao Ziwang segera menyerahkan 2 jiwa itu ke tangan Shen Wei. Bagus, kuserahkan padamu. Aku mau tidur. Zhao Ziwang melenggang pergi. 2 jiwa iblis itu mengira mereka selamat, berteriak, Tuanku, kamu datang menyelamatkan kami. Terima kasih. Apa kamu akan membawa kami ke tubuh baru sekarang? Tenanglah, semua sudah kuatur. Dia menggiring mereka ke gerbang sekte lalu melemparnya ke atas duri tajam. Melihat mereka bingung, dia menjelaskan, jika kalian hidup kalian membahayakan rahasia kita. Kehormatan bagi kalian berkorban untuk rencana besar Raja Iblis. Saat sang master dan murid bermeditasi, Luo Wengxiu datang membawa kotak. Adik seperguruan Ning, aku dengar kabar tentang apa yang terjadi pada Yun Chang. Kubawakan obat spiritual kualitas tinggi untuk membantunya memulihkan fondasi kultivasinya. Sebelum Shaoning bicara, muridnya sudah melingkarkan lengan di tubuhnya. Itu tidak perlu, master sudah menyiapkan banyak obat dan membantuku pulih secara pribadi. Dia sangat perhatian padaku. Melihat wajah gelap Luo Wengxiu, Shaoning berdeham. Jaga sikapmu. Lepaskan lenganku. Apa master ingin aku memegang tanganmu dengan benar? Shaoning benar-benar pusing dengan kenekatannya. Dia memutuskan untuk kabur dari situasi tegang itu. Aku akan mengambilkan obatmu, ucapnya cepat berdiri. Begitu dia pergi, Luo Wengxiu membuang topeng ramahnya. Ju Yun Chang, apa gunanya menempel padanya seperti ini? Kita tahu dia ingin menguasai seluruh sekte. Kau itu sekarang sudah cacat. Bagaimana mungkin kau bisa membantunya? Dan kau ini, meski dalam kondisi puncak, kau butuh 100 tahun kultivasi untuk berguna bagi masterku. Luo Wengxiu berjuang menahan emosi. Jangan keras kepala. Jangan-jangan dia hanya mengasihanimu? Seperti anjing yang dia pelihara hanya bisa menggonggong tapi tak bisa menggigit. Sayangnya bagi Luo Wengxiu, Shaoning kembali membawa obat dan mendengar semuanya. Dia berjalan di belakang Ju Yun Chang dan menepuk bahunya menenangkan. Lalu dia menoleh pada Luo Wengxiu, suaranya dingin. Dia adalah muridku. Bukan tempatmu untuk mendisiplinkannya. Tolong pergi, dan jangan datang lagi ke pavilion Serene Heart. Kau akan mengganggu pemulihan Yun Chang. Adik seperguruan, bukan maksudku begitu. Aku hanya... Ju Yun Chang memotongnya. Tidak dengar apa kata masterku. Tolong pergi, jangan ganggu kami. Senyum kemenangan di wajahnya membuat darah Luo Wengxiu mendidih. Namun melihat ekspresi dingin Shaoning, dia tak punya pilihan selain pergi. Setelah dia pergi, Shaoning menatap muridnya yang sedang menyeringai. Dia sudah pergi, kau bisa melepaskan tanganku sekarang. Tentu saja, tapi aku harus berterima kasih karena membelaku. Dia pun membungkuk dan mengecup tangan Shaoning. Shaoning segera menyodorkan mangkuk obat ke wajahnya. Cukup omong kosongnya. Minum ini. Dia merengek, ini pahit sekali, bolehkah aku? Shaoning memiringkan mangkuk memaksanya minum. Tidak. Wajahmu terlihat mengerikan, master. Bukankah keadaan di pavilion Serene Heart tidak berjalan lancar? Wajah Luo Wengxiu menggelap. Itu aneh, kau biasanya sangat sopan. Apa yang merasukimu akhir-akhir ini? Kau menjebak Zu Yun Chang dengan bubuk inti iblis. Apa kau pantas menceramahiku soal tata krama? Ucapannya mengirimkan sengatan ketakutan ke dalam diri Luo Wengxiu. Bagaimana kau tahu? Dia menyeringai. Bagaimana aku tahu? Karena akulah yang memberikannya padamu setelah aku merasuki Shen Wei. Siapa kau? Kapan kau merasukinya?
saat kakimu terluka. Pengungkapan itu membuat darah Luo Wengsu membeku. Saat kakiku terluka, sudah selama itu dan aku sama sekali tidak sadar. Kultivasi orang ini pasti jauh melampauiku. Pemuda itu melanjutkan, jangan khawatir aku di sini untuk mengurus Zhu Yunchang bukan kau. Dan jika aku terbongkar rencana kecilmu dengan bubuk inti iblis, itu juga akan ketahuan. Itu tidak boleh terjadi. Kepercayaan yang kubangun di sekte akan hancur. Luo Wengsu tahu dia tak punya pilihan. Mulai sekarang kita master dan murid hanya di depan umum. Secara pribadi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Hak kau pintar juga. Seperti kata orang bijak, tunduklah pada keadaan. Sekarang temui pemimpin sektemu yang bodoh itu dan bujuk dia mencabut hukuman Zhu Yunchang. Tapi bukankah kau ingin mengurusnya? Lakukan saja seperti kataku. Begitu dia bebas, dia bisa mencapai energi iblis di tempat terlarang. Dia sangat ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Dia tidak akan bisa menolak. Sementara itu, Xiaoning sedang membantu Zhu Yuncheng mengalirkan energi spiritualnya. Master, aku rasa aku tidak sanggup lagi. Jangan bicara saat kamu sedang memutar energi. Kamu hampir kehilangan kendali. Sejenak kemudian dia menghela napas lega. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kamu pasti lelah. Istirahatlah. Tapi dia tidak mendengar. Dia terpaku pada pendar energi spiritual di tangannya. Kata-kata Luo Wingxiu terngiang di benak. Aku tidak boleh jadi beban untuk guruku. Aku harus jadi lebih kuat. Dia menoleh. Istirahatlah, guru. Aku akan terus mencoba. Kamu sudah mencapai batasmu hari ini. Ketergesaan justru membawa masalah. Aku ingin melampaui batas. Melihat kekeras kepalaannya, dia mencengkeram pergelangan tangannya. Tidak, kamu perlu istirahat. Dia menariknya berdiri. Waktunya sudah tepat. Masa kurunganmu baru saja dicabut. Aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik, tapi dengarkan aku. Aku gurumu. Saat mengikutinya, dia membatin, aku tahu. Dan kau adalah cinta dalam hidupku. Xiaoning membawanya ke aula dewan, tempat mereka tak sengaja mendengar Zhao Ziwang mengamuk. Ada apa dengan tetua kedua dan ketiga? Mereka berdua mendadak sakit tepat saat hari pengasingan. Tetua kedua bahkan tidak mau menemuiku. Tetua Agung berkata, mereka bersikap aneh sejak kamu menyerahkan dokumen kemarin. Mungkinkah ada yang salah dengan itu? Omong kosong. Apa menurutmu aku tidak bisa menulis dokumen dengan benar? Akulah pemimpin sekte. Bahkan jika mereka tidak senang soal celah aturan, aku tidak perlu peduli. Ziwang, kamu tidak bisa berpikir begitu. Kamu tetap butuh mereka untuk mengamankan posisi sebagai pemimpin sekte. Jangan pernah katakan itu lagi. Kenapa aku harus dikekang meski sudah jadi pemimpin sekte? Ini sangat membuat frustrasi. Zhu Yuncheng berbisik, Guru, apakah itu dokumen yang kamu kerjakan kemarin? Dia mengangguk. Benih perpecahan sudah ditanam. Sekarang kita tinggal menonton bendungan itu runtuh. Malam itu, Zhu Yunchen berdiri di samping tempat tidur Xiaoning, mengamatinya tidur. Pikirannya memutar ulang kejadian hari ini. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Zhao Ziwan dan para tetua adalah ancaman nyata. Dia harus menjadi lebih kuat supaya dia tidak lagi menjadi beban bagi gurunya. Meski dia membenci energi iblis itu adalah cara tercepat. Namun tanah terlarang dijaga sangat ketat. Untuk masuk ke sana, dia harus menciptakan gangguan besar. Dia menyelinap keluar dari paviliun Serenheart dan membakar aula dewan serta perbendaharaan. Saat Zhao Ziwan menyadari apa yang terjadi, perbendaharaan sudah dilalap api. Semua hartaku, dia menjerit. Kumpulkan murid-murid, padamkan apinya. Seluruh kekayaanku ada di sana. Shen Wei melangkah maju. Pemimpin sekte, bukan hanya hartamu, tapi juga arsip dari semua pemimpin sekte terdahulu. Kita harus segera memberitahu ketiga tetua. Ya, cepat pergi. Saat muridnya berlari pergi, Luo Wengxiu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Pertama, dia memintaku mencabut hukuman Zhu Yunchen. Lalu sekarang dia memancing para tetua menjauh dari tanah terlarang. Apakah dia ada hubungannya dengan semua ini? Zhu Yunchen sudah mencapai tanah terlarang tanpa sadar dia berjalan menuju jebakan. Dia menatap gerbang itu dan kenangan saat di dunia iblis membanjiri pikirannya. Kamu sangat ceroboh. Kita semua hanyalah pelayan di sini. Beraninya kamu memukul pangeran kedua. Salahku, salahku. Aku minta maaf pada pangeran. Anda tidak akan mendendam pada kami, kan, pangeran kedua? Zhu Yunchen muda mendongak. Suaranya dingin. Pergilah. Pria itu menjambak rambutnya. Kamu berani menjawab? Apa kamu pikir kamu benar-benar seorang pangeran? Kamu bukan apa-apa selain anjing liar. Jika pangeran pertama tidak lemah dan butuh kamu sebagai tumbal obatnya, Ratu sudah lama membuangmu ke binatang iblis. Sadari posisimu. Seekor anjing harus bertindak seperti anjing. Dia kemudian menggilas wajah bocah itu ke tanah. Setelah melampiaskan amarahnya, dia menatap dengan jijik. Rambutmu sangat kotor. Pergi ambil air. Aku harus mencuci tanganku. Pria lain menimpali.
Lain kali, tendang saja dia. Jangan kotori tanganmu. Saat mereka tertawa pergi, Zhu Yuncheng muda bersumpah, aku akan kabur. Aku akan keluar dari sini. Dia baru saja kembali dari tanah terlarang, di mana dia menghubungkan energi spiritualnya sendiri ke energi iblis di dalam, memungkinkannya menyerap dari kenyamanan kamarnya sendiri. Tapi saat dia masuk, suara tajam wanita itu memecah keheningan. Dari mana saja kamu selarut ini? Jantungnya mencelos, dia sudah curiga. Harus ada alasan setengah jujur. Dia langsung berlutut. Maafkan saya, guru. Saya tak sanggup menahan amarah karena kultivasi saya dirusak jadi saya membakar gudang. Mohon ampun. Tak disangka, dia menepuk bahunya dengan tatapan penuh persetujuan. Saya tadi pergi menonton kekacauan itu. Kamu harus lihat wajah Jiao Siwong. Sangat memuaskan. Saya bahkan ikut mengipasi api itu. Dia dan tetua kedua pun mulai bertengkar. Mereka takkan mungkin berbaikan. Kita benar-benar sejalan, guru. Jangan konyol. Berdiri dan kembali ke kamarmu. Saya akan menutupinya untukmu. Melihatnya panik, dia menurut dan berterima kasih lalu pergi. Saat berjalan menjauh, dia menghela napas lega. Sepertinya energi iblis itu tersembunyi. Semoga dia cepat tidur. Saya harus menyeimbangkan dua kekuatan ini. Dia tak boleh tahu. Tapi bahkan setelah dia masuk kamar, Xiaoning merasa ada yang tidak beres. Dia bangkit dan menuju kamar Yuncheng. Lampu di dalam masih menyala. Yuncheng, apa kamu sudah tidur? Saat pintu terbuka, dia mendapati Yuncheng kesakitan. Guru, apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang salah? Kenapa energi spiritualmu sangat kacau? Yuncheng merasakan energi iblisnya mulai mendesak keluar. Jika dia tetap di sini, saya mungkin kehilangan kendali. Dia memaksakan ekspresi tenang. Saya baik-baik saja, guru. Saya hanya mencoba menerobos batasan dan kehilangan kendali. Perlu bermeditasi sebentar. Kamu mencoba menerobos paksa? Duduklah. Saya akan membantu menstabilkan energimu. Saat dia mendekat, Yuncheng mundur, takut melukainya. Guru, saya sudah bilang saya baik-baik saja. Jangan mendekat, dia menyesali nada bicaranya yang kasar. Maafkan saya, guru. Saya tidak marah. Hanya saja, berdua di kamar selarut ini, saya takut lepas kendali. Kumohon kembali ke kamar Anda. Saya bisa menanganinya sendiri. Setelah dibujuk terus-menerus, dia akhirnya setuju. Baiklah, saya pergi. Begitu dia keluar, Yuncheng membanting pintu. Tapi dia tidak pergi. Dia duduk di depan pintu. Yuncheng, saya tunggu di sini. Jika kamu tak tahan lagi, panggil saja saya. Dia terlalu sakit untuk menjawab, tapi di hatinya dia berbisik, terima kasih telah menemani saya, guru. Saya pasti bisa melaluinya. Pagi harinya, Xiaoning terbangun oleh kicauan burung. Ada pesan spiritual melayang. Dari ruang medis. Bagus. Saatnya mencari tahu siapa pelaku di balik ini. Tepat saat Zhu Yuncheng, yang baru saja menstabilkan energinya, keluar kamar, dia melihat Xiaoning bergegas pergi. Kenapa dia terburu-buru? Di ruang medis, dua murid tampak melamun kosong. Ada apa dengan mereka? Tanyanya pada dokter tua. Mereka baik-baik saja tadi. Saya tidak tahu. Seseorang tahu saya akan datang, pikirnya sambil berlari. Mereka tidak mungkin lari jauh. Dia melihat Shen Wei dan murid lain berbicara. Dia ingat Shen Wei kidal, tapi pedangnya ada di pinggang kanan. Apa dia juga dirasuki? Dia merapalkan mantra pelacak dan membuntuti ke gunung belakang. Area terlarang bagi murid. Dia menemukan Luo Wengshu menangis di sisi tubuh Shen Wei. Apa yang terjadi? Tanyanya. Kakak seperguruan Ning, ini salahku. Isaknya. Saya merasa dia aneh dan mengikutinya ke sini. Tapi jiwa iblis itu sadar dan melarikan diri, menghancurkan tubuhnya. Dia curiga, tapi tak punya bukti. Dia hanya bisa menepuk bahu Wengxiu, berjanji akan memberikan pemakaman dan membalas dendam. Di permukaan dia hancur, tapi dalam hati dia berpikir, Shen Wei terus mengancam saya. Akhirnya saya berhasil membunuhnya dan adik seperguruan hampir memergoki saya. Untungnya, dia percaya cerita saya. Sementara itu, Yuncheng mengintip dari sudut. Pemandangan itu terlihat begitu mesra. Dia mematahkan dahan pohon murka. Dia pergi terburu-buru tadi hanya untuk bertemu diam-diam dengan Luo Wengshu. Saat kembali, Xiaoning berpikir, Luo Wengshu pasti terlibat, tapi kenapa iblis mengincar Yuncheng? Lamunannya terhenti oleh suara Yuncheng. Kau dari mana saja? Lama sekali. Aku belum punya bukti. Lebih baik diam dulu supaya dia tidak berbuat nekat. Dia berbohong. Aku di ruang kesehatan menginterogasi dua murid yang kerasukan. Tapi nihil. Yuncheng mencengkeram tangannya. Suaranya syarat dengan amarah yang meluap. Kau pikir aku bodoh, guru? Apa yang kau lakukan? Xiaoning bingung. Yuncheng mendekat, berbisik di telinganya. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang tunangan. Xiaoning menghela napas. Dia baru saja pulih. Kalau aku pakai energi spiritual untuk menolaknya, dia bisa terluka. Dia mencoba beralasan.
Yun Cheng, jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Tapi Yun Cheng mengabaikannya, membenamkan wajah di lehernya dan menciumnya dengan liar. Kekuatannya terkuras habis. Tidak puas, dia mengangkat tubuh Xiaoning, menyapu meja dengan satu tangan, lalu membaringkannya, menindih tubuhnya. Tenang, peringat Xiaoning. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Lakukan saja. Balas Yun Cheng nekat. Bunuh saja aku sekalian. Setidaknya aku tak perlu cemas kau akan meninggalkanku setiap hari. Kapan aku bilang mau pergi? Kenapa kau menuduhku bohong? Kau pura-pura tidak tahu. Aku melihatmu dengan Luo Wengxiu tadi. Soal di gunung belakang, kau salah paham. Aku menyelidiki kasus kerasukan dan mengikuti Shen Wei. Bertemu Luo Wengxiu itu kebetulan. Lalu kenapa kau menyentuh pundaknya? Aku tidak menyentuhnya. Shen Wei mati dan aku curiga pelakunya Luo Wengxiu. Aku tidak punya bukti, jadi aku pura-pura menghiburnya agar dia tidak curiga. Itu saja. Melihat Yun Cheng masih sangsi, dia bersumpah. Kalau aku berbohong, biar aku tersambar petir. Baru setelah itu dia percaya. Salah paham akhirnya terselesaikan. Sekarang lepaskan aku. Melihat Xiaoning masih marah, Yun Cheng melunak. Maafkan aku. Aku terlalu impulsif hari ini. Demi hubungan kita, tolong jangan marah lagi. Kata hubungan itu membuatnya tersipu. Kalau kau bicara lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Jadi, kau sudah memaafkan kesalahanku. Turun dari tubuhku sekarang juga. Malam itu, saat menyerap energi iblis, Yun Cheng merasa cerita Xiaoning masih janggal. Pikirannya melantur. Energi iblis yang tak terkendali mulai merasuki tubuhnya. Iblis meneror kota Mo, dan Zhu Yun Cheng serta gurunya datang untuk membasminya. Kehadiran iblis di sini sangat kuat, kata Xiaoning. Sekte lain sudah datang dan gagal. Kalau kita berhasil, kita bisa dapat dukungan tetua kedua. Balas Yun Cheng. Warga kota terlihat tidak senang. Mereka berbisik-bisik, tatapan mereka sangat memusuhi. Pergi dari kota Mo, kalian hanya membawa masalah saja. Kami di sini untuk membunuh iblis, jelas Xiaoning. Bagaimana bisa kami membawa masalah? Pergi. Kalau tidak, kami usir dengan tongkat. Yun Cheng mencabut cambuknya. Beraninya kalian bicara begitu pada guruku? Xiaoning segera menahannya. Jangan sakiti warga. Ayo kita pergi dulu dan cari tahu masalahnya. Reaksi warga kota tadi benar-benar terasa sangat aneh. Kau tidak seharusnya memusuhi mereka. Mereka menghinamu. Aku tidak tahan. Kata-katanya membuat Xiaoning tersipu dan marahnya reda. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan minta tolong. Dua iblis menyerang seorang gadis muda. Xiaoning segera turun tangan menyelamatkan gadis itu. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Gadis itu menggeleng. Saat Xiaoning pergi, gadis itu mencegatnya. Tunggu. Anda sangat cantik dan jurus tadi luar biasa. Bisa jadikan aku muridmu? Kecemburuan Yun Cheng meledak. Dia menarik tangan gurunya dengan kasar. Tidak, aku satu-satunya muridnya. Maaf, kata Xiaoning pada gadis itu. Pakaianmu. Kau dari paviliun pengembalian darah. Kami tidak menerima murid dari sekte lain. Kalau begitu, bolehkah aku ikut dengan kalian memburu iblis? Terlalu berbahaya membiarkannya sendirian di sini, Xiaoning berbisik pada Yun Cheng. Dia berbalik menatap gadis itu. Kamu boleh ikut untuk sementara. Ayo cari tempat istirahat dan obati lukamu. Di penginapan, dia berkata pada Yun Cheng. Setelah dia diperban, kita akan menyamar dan kembali ke kota untuk menyelidiki. Namun Yun Cheng, yang berdiri tepat di belakangnya, melingkarkan lengan di pinggangnya. Sedang apa kau ini? Dia bertanya dengan kesal. Gadis itu jelas sekali mencoba bergantung padamu. Apa kau benar-benar berpikir untuk menjadikannya murid? Jangan konyol. Aku hanya khawatir dia sendirian. Kau baru saja bertemu dengannya dan sudah begitu peduli dengan keselamatannya. Yun Cheng membalikkan tubuhnya dan tanpa sepatah kata pun dia menciumnya. Dia bertekad untuk meninggalkan jejak pada setiap inci kulitnya.